الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di sore hari ini kembali bisa menyelenggarakan kelas fikih tapi masih secara online, dan mudah-mudahan pertemuan kajian dalam kelas fikih ini khususnya dalam ilmu usul fikih memberikan kepada kita tambahan wawasan, dan tentu yang paling penting adalah sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan bernilai pahala di sisinya untuk memberatkan timbangan amal kita nanti di hari mizan insya Allah. Dan juga salawat berkah salam mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat radhiyallahu alaihim, insyaallah pada kita selaku umatnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai lanjutan kajian ilmu usul fikih kita, marilah untuk kita mendapatkan kesempurnaan pahala dan barokah, mari kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan detik-detik ke depan dalam kajian online ini Allah akan berikan kepada kita dan membukakan bagi kita ilmunya ya, untuk kemudian bisa menjadi dasar kita beragama, dasar kita mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk warisannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan di sore hari ini kita masih melanjutkan pembahasan bab yang kedua ya dari 4 bab ilmu usul fikih. Jadi mungkin sekedar mengingatkan bahwa ilmu usul fikih itu disistematisasikan oleh para ulama khususnya setelah masa Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam 4 bab ya, yaitu seputar hukum-hukum syariah, madlul istilah lainnya, atau disebut juga dengan samrah, buah dari usul fikih. Kemudian yang kedua, dan kita masih dalam pembahasan ini, yaitu dalil ya, dalil syariat atau disebut dengan al-mustakmil ya, atau pohon yang akan melahirkan buah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Dan nanti insya Allah kalau Allah beri kesempatan kita akan bahas bab yang ketiga, yaitu istidlal atau turukul istidmar ya, metode di dalam memahami dalil-dalil yang akan kita pelajari hari ini hingga bisa melahirkan hukum-hukum fikih yang memiliki dasar yang kuat ya. Dan yang terakhir adalah mustadil atau al-mustakmir. Tadi yang kedua musmir, nah ini yang keempat adalah al-mustakmir. Al-mustakmir atau al-mustadil adalah kriteria orang yang boleh ya, melakukan penggalian hukum syariat. Nah, lantas kalau misalnya belum memiliki kriteria, apa yang kemudian mesti dilakukan? Nah, orang yang memiliki kriteria itu disebut dengan mustahid, dan orang yang tidak memiliki kriteria untuk boleh melakukan penggalian hukum syariat ya di dalam hukum Islam disebut dengan muqallid. Dan masing-masing dari mujtahid dan muqallid tentunya punya kewajiban dan tugasnya masing-masing di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah jadi inilah secara umum 4 pembahasan di dalam ilmu usul fikih ya. Madlul, dalil, istidlal, dan mustadil. Hukum, dalil, metode, dan pihak yang memiliki kriteria untuk menggali hukum dari dalil syariat. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas persoalan dalil syariat, yaitu bab kedua dalam salah satu dari 4 bab usul fikih, di mana dalil syariat yang sudah kita bahas kalau tidak salah adalah terkait dengan pengantar, klasifikasi, dan dalil pertama ya, dalil Al-Quran. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada dalil selanjutnya, yaitu dalil sunnah, saya juga mungkin perlu mereview sedikit terkait dengan klasifikasi dalil, bahwa di dalam usul fikih paling tidak dalil syariat atau sumber untuk menghasilkan hukum fikih itu dibedakan, diklasifikasikan dalam 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah berdasarkan berdasarkan sifatnya, yaitu di mana dalil secara sifat ada 2. Ada dalil naqli, ada dalil akli. Ya, ada dalil yang berdasarkan riwayat,
nakli, dan ada dalil yang berdasarkan ijtihad akal. Ya. Kalau dalil nakli maka ada empat. Maaf, kalau dalil nakli maka ada empat yang disepakati. Maaf, ulangi dulu. Ya, kalau dalil nakli ada tiga yang disepakati dan kemudian ada tiga yang diperselisihkan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, ya, kemudian syar'u man qablana, mazhab sahabat, dan al-urf atau tradisi. Nah, sedangkan kalau dalil akli atau ijtihad maka di luar enam dalil ini. Ya, semua dalil di luar enam dalil ini maka dia dikategorikan dalil akli. Ya, seperti nanti akan kita pelajari ada istihsan, ada istislah, ada sadduz zari'ah, dan seterusnya. Nah, ini klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua, dalil juga dibedakan oleh para ulama dari sisi titik kesepakatan dan titik perselisihan di kalangan para ulama. Ya, di mana dalil kemudian dibedakan menjadi dua juga. Ada dalil muttafaqun alaihi, dalil yang disepakati oleh para ulama bisa dijadikan dalil. Kemudian ada dalil mukhtalaf fihi, ya, dalil yang diperselisihkan legitimasinya. Nah, kalau dalil yang muttafaq alaihi, maka atau dalil yang disepakati legitimasinya maka ada empat, ya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, sedangkan di luar empat dalil ini maka dia diperselisihkan. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, ada mazhab sahabat, ada syar'u man qablana, ada istihsan, dan seterusnya. Jadi yang disepakati adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya. Dan kemudian klasifikasi dalil yang ketiga adalah berdasarkan sumbernya. Nah, dari sisi sumber, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa dalil yang paling pokok sebagai sumber dari setiap dalil adalah Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu merupakan pengewejantahan ketentuan Allah, ya, sebagai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran itulah yang menjadi sumber dari setiap dalil. Yang mana kalau misalnya kita nanti akan membahas kenapa kok sunnah bisa menjadi dalil, ya tentu jawabannya karena Al-Quran melegitimasi. Kenapa ijma bisa menjadi dalil? Karena Al-Quran melegitimasi. Kenapa kias menjadi dalil? Karena Al-Quran juga dilegitimasi. Jadi dari sisi sumber sebenarnya Al-Quran adalah sumber semua dalil. Tapi jangan juga kita jatuh seperti yang saya sampaikan kemarin pada pemahaman kelompok Qur'aniyun. Ya, pada pemahaman kelompok yang hanya mendasarkan suatu amalan berdasarkan Al-Quran saja. Akhirnya mereka meninggalkan atau bahkan mengingkari legitimasi sunnah Nabi misalnya dengan alasan ya kan Allah perintahkan hanya untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, ini keliru. Ya, karena kalau ada orang mengatakan kami hanya mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan sunnah misalnya, hakikatnya dia belum mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran juga memerintahkan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pemahamannya adalah Al-Quran sebagai sumber dalil. Tapi bukan berarti bukan hanya satu-satunya dalil. Di mana Al-Quran juga melegitimasi banyak dalil. Nah, di antara dalil yang dilegitimasi oleh Al-Quran, 3 di antara disepakati, seperti klasifikasi kedua, yaitu sunnah, ijma, dan qiyas. Dan selain 3 hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Bagi yang menerima tetap juga melegitimasikannya kepada Al-Quran sebagai sumber. Tapi bagi yang menolak, ya bisa jadi pemahamannya atas dalil yang diajukan oleh pihak yang menerima ini berbeda. Jadi intinya dalil yang menjadi dalil pokok itu sebenarnya ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan qiyas. Tapi biasanya sih secara praktis kalau para ulama kemudian ya dalam tanda kutip tidak menemukan, ya bukan berarti tidak ada, tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, atau qiyas, kadang mereka juga akan menggunakan dalil-dalil lain di luar 4 hal ini. Makanya sebagian ulama kontemporer kemudian menyebut untuk dalil di luar 4 dalil yang pokok tadi juga dengan istilah dalil alternatif, ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan dalil tabai. Nah, maka bisa juga nanti kita bagi menjadi klasifikasi keempat selain 3 yang tadi kita sebutkan, yaitu ada dalil yang dia asli sebagai sumber asal dan ada dalil alternatif yaitu dalil tabai di luar 4 Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan qiyas. Nah, ini klasifikasi dalil, silakan nanti dipelajari ulang dari PowerPoint yang sudah mungkin sebagian sudah memegangnya ya. Jadi ini sekedar mengingatkan saja, dan kita insya Allah pada kesempatan di sore hari ini akan melanjutkan pembahasan dalil yang kedua, yaitu sunnah. Nah, jadi insya Allah pada sesi dalil ini kita akan membahas kurang lebih ada sekitar 11 dalil, ya, 11 dalil. Jadi kita urutkan berdasarkan dalil yang disepakati Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan qiyas. Lalu 7 dalil yang lain ini dalil yang diperselisihkan, dan yang terakhir nanti dalil istishab.
Jadi ada 11 dalil yang akan kita bahas pada bab kedua dalam ilmu ushul fikih ini. Baik, seperti biasa untuk jadi alat bantunya, saya akan men-share. Saya bisa share nggak PowerPoint-nya? Atau mana ini share? Hostnya saya bisa share PowerPoint nggak? Bisa ya? Bisa Ustaz, nanti kirimkan ke Nisa dulu mungkin. Oh, ini saya coba share dulu ya. Kalau bisa ya. Oh ya Ustaz. Nah. Sambil nggak? Belum Ustaz, masih. Nah ini udah. Udah ya, bisa berarti ya? Bisa. Sip. Jadi kita akan membahas dalil yang kedua ya dalam ilmu ushul fikih setelah Al-Quran. Nah, pembahasan tentang dalil sunnah ini paling tidak ada 6 masalah yang akan kita bahas. Pertama tentu apa sih yang dimaksud dengan sunnah ya, dan secara spesifik apa sih yang dimaksud dengan sunnah sebagai dalil. Karena istilah sunnah ini sebenarnya banyak digunakan juga dalam beberapa keilmuan syariat ya, sama seperti misalnya yang kita masyhur sering dengar adalah dalam ilmu fikih juga ada istilah sunnah. Nah, maka kalau kita kemudian ingin mendefinisikan sunnah dalam ilmu ushul fikih, pertanyaannya atau pernyataan yang tepat adalah sunnah sebagai dalil itu maksudnya apa, gitu ya. Jadi bukan sunnah sebagai hukum, karena kalau sunnah sebagai hukum nanti atau yang sudah kita bahas sebelumnya ya dia adalah lawan dari wajib, makruh, haram, mubah dan seterusnya. Jadi di sini yang dimaksud dengan definisi sunnah adalah sunnah dalam ilmu ushul fikih sebagai dalil. Ya. Kemudian apa dasar hujjiyah sunnah? Ya, atau bisa dipahami sebagai apa dasar legitimasi sunnah bisa menjadi dalil. Ya. Seperti tadi saya katakan bahwa dalil yang paling utama itu kan Al-Quran. Nah, lantas apa dasar-dasar atau dalil-dalil yang kita temukan dalam Al-Quran untuk menjadikan sunnah sebagai dalil? Ya, ini dasar hujiyahnya. Kemudian yang ketiga, dalam persoalan sunnah ini juga kita sering mengenal istilah hadis. Nah, ini sebenarnya apa sih perbedaan dan persamaannya? Apakah dua hal yang identik atau sebenarnya ada titik perbedaan antara istilah sunnah dan hadis misalnya? Kemudian yang keempat adalah sunnah Nabi dan hukum tasyri'i. Nah, ini maksudnya adalah secara hukum fikih, rupanya sunnah dalam arti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu hukumnya tidak hanya wajib misalnya, tapi bisa jadi hukumnya malah terikat dengan 5 hukum syariat, ya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, ini yang dimaksud dengan sunnah Nabi dan kaitannya dengan hukum tasyri'i atas kita sebagai umatnya. Ya, walaupun pada dasarnya hukum asalnya adalah apa yang disunnahkan kepada Nabi, maka pada dasarnya juga disyariatkan kepada kita. Nah, tapi dari sisi hukum ada rinciannya. Ya. Lalu kemudian fungsi sunnah terhadap Al-Quran, ya, atau dalam bahasa disebut dengan makanatus sunnah ya ma'al Quran, ya, posisi atau kedudukan sunnah terkait dengan Al-Quran. Dan yang keenam, kita nanti akan mengenal juga beberapa referensi. Ya, referensi di sini maksudnya bukan kitab dalam arti yang di dalamnya terdapat sunnah Nabi gitu, tapi jenis-jenis ya, jenis-jenis kitab yang memang para ulama menyusun sunnah Nabi dengan metode dan kreativitas tertentu ya untuk membantu para pembaca ketika ingin membaca sunnah dalam konteks tertentu. Jadi nanti ada beberapa referensi yang bentuknya berbeda terkait dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah definisi sunnah. Nah, jadi secara umum kalau kita mendefinisikan suatu istilah ya dalam agama Islam, maka jelasnya kita akan memahami suatu istilah dalam dua perspektif terlebih dahulu. Pertama adalah definisi secara etimologis, secara bahasa, dan yang kedua definisi secara istilah atau secara terminologis untuk sudah menjadi suatu istilah khusus dalam suatu keilmuan tertentu. Nah, kalau secara bahasa, maka sunnah itu bermakna as-siratu wa thariqah, ya, atau perjalanan, sirah itu perjalanan, atau thariqah, thariqah juga diartikan sebagai suatu jalan, atau sesuatu yang dalam bahasa lain al-adatul muttaba'ah, suatu tradisi yang diikuti. Jadi sunnah itu sesuatu yang diikuti oleh orang lain. Jadi kalau misalnya saya memiliki sunnah tertentu, artinya saya punya kebiasaan tertentu lalu diikuti oleh orang lain, maka ini secara bahasa disebut sunnah, gitu ya. Dan dalam konteks bahasa, maka sunnah ini konotasinya bisa dua, ya, bisa maknanya positif, bisa maknanya negatif.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut istilah sunnah dengan dua definisi ini atau dengan dua konotasi ini. Misalnya dalam hadis disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanah walahu ajruha wal ajru man amila lima ba'daha. Ya, barang siapa membuat sunnah yang baik dan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala dari orang yang mengikutinya. Tapi di sisi yang lain Nabi juga mengatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wal wizru man amila biha ba'daha. Dan juga barang siapa membuat sunnah yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikuti sunnah tersebut. Nah, jadi hadis ini konteksnya adalah dalam makna sunnah secara bahasa yang bisa bermakna baik atau bisa bermakna sesuatu yang buruk. Ya, atau dalam hadis yang lain Nabi juga menyebut kata sunnah dengan konotasi yang buruk secara khusus. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian dalam konotasi yang negatif. Ya, lantas kemudian para sahabat bertanya, ahumul yahud wa nasara ya Rasulullah, apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Ya, Nabi kemudian menjawab, na'am, ya, bahwa mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, tapi konteks atau konotasi yang Nabi inginkan dalam penyebutan istilah sunnah di sini adalah tentunya secara negatif. Ya, walaupun ada juga, dan ini yang paling sering digunakan, yang mana sunnah secara positif. Misalnya seperti Nabi mengatakan, alaikum bisunnati. Ya, berpeganglah kalian kepada sunnahku. Nah, ini konteksnya adalah positif. Ya. Jadi intinya secara bahasa, sunnah itu adalah sesuatu yang diikuti. Ya, apakah dia baik atau buruk. Tapi kalau secara istilah, maka sunnah didefinisikan biasanya dalam 3 ilmu. Nah, disinilah kita patut berhati-hati ya ketika menggunakan istilah sunnah. Karena ketika kita menggunakan istilah sunnah, kita juga harus memahami digunakan dalam konteks ilmu apa, gitu ya. Karena istilah sunnah ini digunakan di dalam khususnya ilmu syariat dalam 3 konteks atau dalam 3 klasifikasi ilmu, ya, dengan definisi yang berbeda. Pertama adalah ilmu akidah. Nah, kalau dalam ilmu akidah, maka sunnah ya didefinisikan oleh para ulama sebagai at-thariqatul mustaqimatul mahmudah, suatu jalan lurus yang terpuji. Inilah yang dimaksud oleh sebagian ahli tafsir sebagai tafsir dari ayat di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang namanya sunnah itu kalau dalam ilmu akidah ya Islam itu sendiri gitu ya. Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan aku berpegang kepada sunnah, ya artinya aku adalah seorang muslim gitu. Karena secara akidah orang yang selamat akidahnya adalah mereka yang berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam konteks sunnah dalam ilmu akidah inilah kita sering mengenal istilah ahlus sunnah, yang lawannya adalah ahlul bid'ah. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan adalah kita harus hati-hati nih menggunakan istilah sunnah ya. Kalau misalnya kita mengatakan kepada sesama saudara muslim kita, kamu bukan ahlus sunnah, seakan kita memvonis dia itu sudah keluar dari Islam atau paling tidak sudah keluar dari jalan yang benar, sudah kita vonis sebagai sesuatu yang sesat. Nah, ini harus hati-hati. Karena kalau misalnya kita memvonisnya bukan ahli sunnah, tapi rupanya dalam persoalan yang masih dalam wilayah khilafiyah misalnya, maka ini adalah vonis yang bukan pada tempatnya. Nah, jadi kalau misalnya kita memvonis pada tempatnya yang memang betul-betul itu sudah keluar dari sunnah, seperti paham Qadariyah misalnya yang mengingkari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, atau seperti paham Mu'tazilah. Nah, ini semuanya pembahasan dari akidah ya, yang mengingkari Allah itu punya sifat atau yang menganggap Al-Quran adalah makhluk misalnya. Nah, maka orang-orang yang seperti inilah yang baru boleh kita vonis sebagai bukan ahli sunnah, yang lawannya adalah ahli bid'ah. Tapi kalau misalnya persoalannya adalah masalah fikih yang diperselisihkan, ya babnya misalnya seperti masalah kunut subuh atau masalah peringatan Maulid Nabi atau masalah tahlilan setelah kematian atau tahlilan dalam momen-momen misalnya seperti perkumpulan RT RW, kan bisa ada tradisi seperti itu, atau misalnya peringatan hari-hari besar umat Islam, bulan Muharram, peringatan hijrah, bulan Rajab, peringatan Isra Mi'raj. Ini semua masalah khilafiyah yang tidak boleh kita kemudian menuduh pihak yang kita misalnya nggak sepakat dengan dia sebagai pelaku bid'ah yang kemudian pelaku disebut ahli bid'ah. Ya, jadi ini juga harus kita hati-hati meletakkan istilah sunnah yang menjadi lawan dari bid'ah. Nah, jadi kalau ahli bid'ah biasanya nanti lawannya adalah ahli sunnah. Dan para ulama menegaskan istilah ahli bid'ah itu biasanya digunakan untuk mereka yang menyimpang akidahnya. Misalnya seperti pernyataan dari Imam Malik bin Anas ya, yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti bahwa Imam Malik bin Anas mengatakan ketika ditanya manil mubtadi, siapa yang dimaksud dengan ahli bid'ah? Maka Imam Malik mengatakan alladzi takallama fi asma'illahi wa sifatihi
malam yatakallamuha sahabat, yaitu mereka yang menciptakan hal-hal baru dalam masalah sifat dan nama Allah. Itu sifat dan nama Allah, wilayahnya adalah akidah, yang mana para sahabat tidak pernah berbicara tentang hal itu. Nah, inilah yang kemudian disifati oleh Imam Malik sebagai ahli bid'ah. Jadi dalam wilayah akidah. Begitu juga misalnya seperti pernyataan Imam Al-Kafawi, ya, Abul Baqa Al-Kafawi, di mana beliau ketika menjelaskan apa yang atau siapa yang disebut dengan ahli bid'ah atau siapa yang disebut dengan mubtadi, maka beliau mengatakan alladzi khalafa sunnah kasyiah. Nah, ini definisi Imam Al-Kafawi. Jadi yang dimaksud dengan ahli bid'ah itu adalah yang menyelisihi ahli sunnah seperti kelompok Syiah. Nah, dan kita tahu bahwa kelompok Syiah tentu tidak terkait dengan 4 mazhab, misalnya dalam wilayah fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, bukan Syiah, gitu ya. Nah, jadi istilah ahli bid'ah sekali lagi ketika dikaitkan dengan sunnah, maka ini maknanya adalah definisi sunnah dalam ilmu akidah. Ya, ini definisi yang pertama secara terminologi untuk istilah sunnah. Yang kedua, istilah sunnah juga didefinisikan di dalam ilmu fikih. Dan dalam ilmu fikih inilah yang kita sebut dengan istilah lain seperti mandub atau seperti mustahab atau seperti tatawwu. Ya, intinya adalah setiap amalan yang diperintahkan tapi dia tidak diperintahkan secara tegas seperti hukum wajib, di mana mengamalkannya akan bernilai pahala dan meninggalkannya tidak sampai mendatangkan dosa. Nah, ini namanya disebut dengan istilah sunnah. Misalnya seperti sholat duha, kita sebut sholat duha hukumnya sunnah. Atau misalnya kita mengatakan tasbih dalam ruku dan sujud, itu hukumnya adalah sunnah misalnya. Nah, di sini maksud sunnah di sini ya bukan dalam ilmu akidah. Kalau misalnya ada orang yang nggak sholat duha, ya nggak boleh kita vonis Anda ahli bid'ah karena tidak sholat duha, misalnya, ya enggak. Karena ini wilayahnya bukan akidah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengamalkan sholat duha, ya kita katakan dia mendapatkan pahala, ya karena mengamalkan amalan yang sunnah. Tapi yang meninggalkannya tidak berdosa karena hukumnya tidak sampai wajib. Nah, inilah sunnah dalam ilmu fikih. Maka makna dari sunnah dalam ilmu fikih adalah salah satu dari 5 hukum taklifi, dari 5 hukum syariat, lawan dari wajib, wajib, makruh, haram, dan mubah. Nah, sedangkan sunnah dalam ilmu hadis sekaligus dalam ilmu usul fikih, dan inilah yang kita maksud sebagai dalil, maka didefinisikan oleh para ulama sebagai ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja atau setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud dengan sunnah sebagai dalil. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah dari risalahnya itu kan sebenarnya terbagikan menjadi 2. Yang disebutkan dalam hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Lalu Nabi menyebutkan pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah sunnahku. Nah, yang dimaksud dengan sunnahku itu apa? Ya bukan sunnah dalam arti ilmu akidah, ya, atau sunnah dalam arti ilmu fikih, karena kalau dalam ilmu akidah maka sunnah itu masuk Al-Qur'an, gitu ya. Begitu juga kalau dalam ilmu fikih, maka sunnah apapun yang diperintahkan dalam Al-Quran, tapi tidak wajib, maka terkait juga dengan Al-Quran. Tapi kalau dalam ilmu hadis dan juga dalam ilmu usul fikih sebagai dalil, maka sunnah hakikatnya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, tapi bukan Al-Quran. Nah, ini yang harus kita pahami seperti itu. Dan tentunya nanti sunnah sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, secara fikih bisa jadi hukumnya malah tidak sunnah. Maka bisa saja hukumnya malah wajib misalnya, atau bahkan hukumnya bisa haram. Nanti akan kita jelaskan dalam masalah hubungan antara sunnah Nabi dengan hukum tasyri'i. Nah, itu ya. Nah, jadi sederhananya sunnah Nabi itu sebagai dalil intinya adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya hukumnya nanti bisa berbeda-beda tergantung bagaimana kemudian kajian terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi dalam ilmu usul fikih menyimpulkan hukum-hukum tertentu. Ya. Baik, ini dari sisi definisi sunnah dalam usul fikih. Jadi sekali lagi, sunnah dalam ilmu usul fikih adalah definisi yang ketiga, ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai dalil urutan kedua setelah Al-Quran. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu sunnah, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sebagai dalil kedua setelah Al-Quran, lantas apa legitimasi bahwa sunnah Nabi itu bisa menjadi dalil atau bisa menjadi sumber untuk para ulama menetapkan hukum-hukum syariat, kemudian mengatakan berdasarkan sunnah Nabi, misalnya begitu. Nah, maka semua ulama sepakat ya bahwa yang namanya sunnah Nabi itu hujjah. Ya, dalam arti ya sunnah Nabi sebagai hujjah tidak boleh diingkari.
Artinya kalau misalnya ada seorang muslim mengatakan, wah Nabi nggak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan ini hukumnya haram, wajib, makruh, sunnah, dan mubah, maka dia sudah keluar dari kesepakatan dan bahkan bisa sudah divonis keluar dari Islam. Karena semua ulama sepakat, ya selain Al-Quran, maka kita juga bisa ya mendalilkan amalan kita atau menetapkan suatu hukum berdasarkan apa yang disadarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan catatan setelah proses ijtihad yang panjang, ya bukan hanya sekedar berdasarkan ini, berdasarkan sunnah Nabi maka A misalnya. Ini juga penisbatannya juga nanti ada prosesnya gitu. Tapi intinya menisbatkan suatu hukum kepada sunnah Nabi itu semua ulama sepakat adalah wajib, yaitu sebagai hujjah. Nah, legitimasinya apa? Apa dasar bahwa sunnah Nabi adalah hujjah atau sebagai dalil syariat? Nah, pertama adalah tentunya seperti yang tadi saya sebutkan, Al-Quran yang menjadi dasar bahwa sunnah itu adalah dalil. Dan di dalam Al-Quran ada beberapa bentuk penegasan sunnah Nabi sebagai dalil syariat. Ya, yang pertama adalah karena Al-Quran menegaskan bahwa kita wajib mentaati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya kita dapati misalnya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 63. Ya Allah berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya. Ya di sini maksudnya kepada Rasulullah. Ya, orang yang menyalahi perintah Rasulullah, tidak mentaati perintah Rasulullah, tidak mentaati sunnah Rasulullah, maka kemudian Allah ancam mereka akan mendapatkan fitnah atau cobaan dan juga akan mendapatkan azab yang pedih. Dan di dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa jika ada suatu amalan yang ditinggalkan akan bisa mengakibatkan azab, maka menunjukkan amalan tersebut adalah wajib. Jadi kalau Allah mengatakan meninggalkan sunnah Nabi bisa menyebabkan diazab, maka mengamalkan dan mentaati apa yang datang dari Rasulullah adalah wajib. Nah ini dasar pertama bahwa ada perintah untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa sunnah Rasulullah itu bukanlah sesuatu yang bersifat manusiawi. Artinya mungkin salah, mungkin benar. Tapi hakikatnya sunnah Rasulullah itu pada dasarnya wahyu yang pasti mutlak benar. Ya. Dan ini didasarkan kepada surah An-Najm ayat 3. Allah mengatakan, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun." Bahwasanya Rasul itu berucap, bersabda bukan karena hawa nafsunya, tapi beliau bersabda menyampaikan risalah itu atas dasar wahyu. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW kalau bersabda atau menyampaikan sesuatu dengan lisannya tentu bukan hanya Al-Quran. Dia juga menjelaskan atau mendatangkan sesuatu di luar Al-Quran. Ya. Kemudian apa yang disebut dengan sesuatu di luar Al-Quran ini? Yaitulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ibn Hazm Al-Zahiri dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam itu mengatakan, "Wallahu qad hafidha sunnah kama qad hafidhal Quran." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah menjaga sunnah Nabi sebagaimana beliau menjaga atau sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Ketika beliau menafsirkan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menjaga Al-Qur'an, ya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Kata Imam Ibnu Hazm, yang dijaga bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi juga penjelas dari Al-Qur'an yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua-duanya hakikatnya adalah wahyu. Ya, tapi nanti para ulama membedakan bahwa kalau untuk Al-Quran namanya disebut dengan wahyu matslu. Ya, atau dalam bahasa kita sederhananya adalah wahyu yang bisa kita tilawah. Itu Al-Quran. Maka yang membedakan secara mendasar antara Al-Quran dan Sunnah itu adalah kalau Al-Quran membacanya terlepas kita paham atau tidak itu sudah bernilai pahala. Ya, disebut dengan wahyu matslu yang ditilawah. Tapi kalau untuk sunnah, maka disebut dengan wahyu ghairu matslu. Wahyu yang tidak bernilai pahala kalau kita tilawah, kalau kita sekedar membacanya. Tapi ya tentunya dengan memahami, lalu mengamalkan dengan pemahaman dan pengamalan yang benar, disitulah baru bernilai pahala. Tapi kalau untuk Al-Quran, maka meskipun belum diamalkan ya atau belum dipahami secara baik, ya sekedar sudah dibaca, maka itu sudah bernilai pahala. Nah ini yang membedakan antara wahyu Al-Quran dan wahyu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini bentuk yang kedua, ya legitimasi Al-Quran dari sunnah yang kedua. Yang ketiga adalah Al-Quran juga melegitimasi bahwa sunnah itu adalah penjelas yang otoritatif terhadap Al-Quran. Jadi artinya kalau kita misalnya ingin mendapatkan tafsir yang paling otoritatif untuk memahami teks Al-Quran, maka yang paling harus diutamakan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim.
Kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikra, Al-Qur'an. Az-zikra di sini maksudnya Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl ayat 44. Lalu Allah perintahkan litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad menerangkannya, menjelaskannya kepada manusia. Maka kemudian para ulama menegaskan maksud dari keterangan dan penjelasan Nabi inilah yang disebut dengan sunnah. Nah, artinya sunnah Nabi dilegitimasi sebagai langsung oleh Allah SWT sebagai penjelas yang otoritatif di dalam memahami Al-Quran. Nah, kalau dalam ilmu tafsir namanya disebut dengan tafsir bimatur, ya. Karena tafsir bimatur itu diantaranya sebenarnya ada 4 bentuk, tapi diantaranya yang paling utama ada 2. Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, dan kemudian sunnah ditafsirkan Al-Quran ditafsirkan oleh sunnah. Nah, terkait dengan masalah sunnah sebagai penjelas Al-Quran ini nanti akan kita bahas terkait dengan hubungan atau posisi sunnah terhadap Al-Quran. Nah, itu seperti apa? Tentunya para ulama menegaskan hubungan antara Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya cuma satu, yaitu sebagai sumber tafsir. Walaupun nanti bentuk tafsirnya bisa beda-beda. Baik, ini dari sisi legitimasi Al-Quran. Nah, yang kedua, para ulama menegaskan bahwa sunnah Nabi juga bisa menjadi dalil berdasarkan legitimasi ijma. Nah, ijma adalah kesepakatan yang mana Allah dan Rasulnya sudah menegaskan bahwa la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, bahwa umat ini ketika bersepakat tidak mungkin bersepakat pada hal yang menyesatkan, pada hal yang salah, yang keliru. Maka ketika kemudian sunnah menjadi dalil dan itu disepakati oleh seluruh umat Islam, maka otomatis kesepakatan itu akan menafikan kesalahan bahwa sunnah sebagai dalil. Nah, artinya ya selain Al-Quran melegitimasi sunnah sebagai dalil, ya kesepakatan juga menguatkan legitimasi tersebut. Nah, bentuknya bagaimana bentuk kesepakatannya? Yang pertama adalah karena ijma umat, kesepakatan umat, Rasulullah itu secara khusus Nabi Muhammad memiliki sifat yang maksum dari khianah. Ya, yang mana salah satu sifat para rasul itu adalah tabligh. Jadi para rasul itu maksum dari khianat, maksudnya adalah para rasul tidak mungkin berkhianat untuk tidak menyampaikan risalah Allah. Maka ini sangat keliru sekali kalau Anda paham bahwa Rasulullah menyembunyikan sesuatu seperti paham orang Syiah. Ya, kalangan Syiah itu yang ekstrem di antara mereka tentunya berpendapat sebenarnya kata mereka ayat Al-Quran itu turun sampai 17.000 ayat. Tapi kemudian sebagian besarnya dihapus dan yang hari ini kita baca hanya sekitar 6.000 saja. Ya, berarti mereka sudah menuduh Rasulullah dalam hal ini berkhianat. Ya, tentu itu adalah tuduhan yang tidak benar. Gitu ya. Nah, jadi intinya ulama dan bahkan umat Islam yang tentu akidahnya benar, beragamanya benar, Islamnya benar, itu menyepakati Rasul tidak mungkin khianat. Karena Rasul itu sifat mendasar yang tidak boleh hilang pada diri seorang Rasul, terlebih khususnya adalah Nabi Muhammad adalah sifat tabligh. Nah, tablighnya Rasul bagaimana bentuknya? Yaitu tadi salah satunya adalah menyampaikan Al-Quran dan juga melaksanakan perintah Al-Quran untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Maka apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, yaitu menjelaskan Al-Quran tadi, pastilah itu juga kebenaran yang harus diterima. Nah, ini bahwa ijma dalam hal ini melegitimasi dalam wilayah atau dalam bentuk penegasan tentang kewajiban atau sifat Rasul yang tidak boleh diingkari, yaitu tabligh. Kemudian yang kedua juga adalah karena kata para ulama khususnya, yang juga ini perlu disepakati bahwa secara darurat itu artinya sesuatu yang tidak bisa dihindari, tidak mungkin Al-Quran itu diamalkan kalau kita tidak pakai sunnah. Mustahil, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran dengan benar, ya harus pasti kita akan merujuk kepada sunnah. Kenapa? Karena sunnah adalah SOP-nya Al-Quran. Karena sunnah itu adalah standar bagaimana mengoperasikan Al-Quran secara benar. Contoh sederhananya misalnya ketika Al-Quran mengatakan aqimus shalah, ya dirikanlah sholat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mendirikan sholat? Ya aturannya bagaimana prakteknya? Itu kemudian Nabi menegaskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ketika beliau sampaikan kepada sahabat bagaimana tata cara sholat yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jadi artinya ini juga menjadi suatu kesepakatan yang mana sekali lagi tidak mungkin dan bahkan mustahil bahkan bisa keluar dari Islam kalau ada orang yang ketika ingin mengamalkan ajaran Islam hanya membatasi pada Al-Quran saja. Karena itu mustahil. Maka dia harus kembali kepada sunnah Nabi. Maka sangat masyhur sekali, ikhwan sekalian. Sangat masyhur sekali di kalangan para ulama ada satu ungkapan Al-Quran ahwaju ila sunnah. Ya, bahwa yang namanya Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah. Karena nggak mungkin Al-Quran diamalkan kecuali juga menggunakan melalui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu juga mengisyaratkan bahwa sunnah Nabi juga adalah
dalil yang dilegitimasi oleh Al-Quran. Baik, ini adalah dasar atau dalil-dalil bahwa sunnah Nabi adalah dalil yang wajib diamalkan, yang wajib diambil oleh seorang mujtahid ketika mereka menyimpulkan hukum syariat dari sumber Al-Quran, sumber sunnah Nabi SAW. Bahkan sebenarnya sih kalau seorang ulama, seorang mufti ingin menjawab suatu persoalan, nggak bisa dia misalnya hanya membatasi Al-Quran gitu ya. Hanya membacanya bukan hanya Al-Quran saja, harus berada di hadapan dia itu ya kalau Al-Quran dan sekaligus sunnah Nabi SAW dan dipahami secara bersamaan. Karena antara Al-Quran dan sunnah itu pada dasar saling menafsirkan satu sama lainnya, jadi tidak bisa terpisah. Baik, ini dari sisi definisi dan legitimasi atau hujjiyah dari sunnah sebagai dalil syariat. Nah sekarang apa hubungan antara sunnah dan hadis? Ya, ini juga kadang tidak sedikit umat Islam yang tidak bisa membedakan atau mencari titik temu sekaligus itu perbedaan antara dua istilah ini. Nah apa sih perbedaannya dan sekaligus kesamaannya? Pertama, kalau sunnah itu sesuatu yang semata disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi istilah sunnah dalam definisi terminologis yaitu ilmu usul fikih dan ilmu hadis, maka pada hakikatnya sebatas apa yang disandarkan kepada Rasul. Maka nggak ada istilahnya misalnya sunnah di selain kepada Rasulullah. Gitu. Walaupun kadang Nabi menggunakan sunnah kepada selain Rasul, tapi bukan dalam definisi usul fikih. Ya misalnya seperti Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin misalnya. Ya, ada sunnah khulafa, tapi ini bukan sunnah dalam ilmu ilmu usul fikih atau ilmu hadis. Ya karena istilah sunnah lagi-lagi konotasinya hanya kepada Rasulullah. Tapi kalau hadis, ya maka dia lebih umum daripada sunnah. Ya, dalam arti hadis itu sesuatu yang juga disandarkan kepada selain Rasulullah. Maka bisa kita katakan setiap sunnah adalah hadis, tapi tidak setiap hadis adalah sunnah. Kenapa? Karena kalau hadis itu dibedakan oleh para ulama dari sisi penyandarannya menjadi 4. Ya, kalau hadis itu disandarkan kepada Allah, itu namanya hadis qudsi. Yaitu setiap sabda Rasul yang beliau sandarkan kepada Allah tapi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Nah misalnya Rasulullah bersabda fima yarwihi an rabbihi, atau ada seorang sahabat berkata qala Rasulullah fima yarwihi an rabbihi, Rasulullah bersabda sebagaimana yang ia riwayatkan dari Tuhannya yaitu Allah, inna ghadabi inna rahmati taghlibu ghadabi, misalnya dalam hadis qudsi bahwa sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah ini adalah hadis ya, dalam arti sesuatu yang diucapkan disandarkan kepada Allah, tapi bukan Al-Quran karena kita tidak temukan dalam Al-Quran, namun juga bukan hadis Nabi karena disandarkan kepada Allah. Nah, jadi ini hadis disebut dengan hadis qudsi, tapi bukan sunnah ya. Jadi kita tidak sebut ini sunnah Allah gitu, tapi kita sebut hadis Allah yaitu hadis qudsi. Yang kedua, kalau kemudian disandarkan kepada Rasulullah, nah selain dia disebut dengan sunnah, juga disebut dengan hadis marfu. Ya, nah ini teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian membaca kitab hadis gitu ya, lalu kemudian ada ulama mengatakan ya was-sahih rafu misalnya, yang sahih bahwa hadis ini marfu. Nah itu maksudnya adalah bahwa hadis ini sahihnya disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti penyandaran hadis juga akan akan menimbulkan polemik di kalangan para ulama. Apakah ini adalah sabda Rasul atau ini adalah perkataan sahabat? Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau kemudian kesimpulannya adalah yang sahih adalah marfu, maka itu maksudnya adalah itu sudah sabda Rasulullah SAW. Nah di samping itu kalau misalnya ada yang mengatakan wasahihu waqfuhu, yang sahih adalah mauquf, maka ini disandarkan kepada para sahabat. Ya, misalnya yang diperselisihkan para ulama apakah itu adalah hadis Rasul atau adalah perkataan sahabat, seperti yang disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-muslimuna di mana Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Apa yang dipandang oleh umat Islam itu sesuatu yang baik, maka itu adalah bagi Allah sesuatu yang baik. Nah, para ulama dalam hal ini meneliti ya ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wasahihu rafu, ya bahwa perkataan ini adalah marfu, artinya disandarkan kepada Rasulullah. Ada juga yang mengatakan wasahihu mauquf, bahwa yang sahih adalah mauquf kepada sang penutur yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi sekali lagi kalau kalian misalnya, dan ini sering kita bisa temukan ya di dalam kitab Bulughul Maram misalnya. Dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar, ya kumpulan hadis-hadis hukum, itu biasanya akan disebutkan apakah ini marfu atau ini mauquf. Nah, itu kalau misalnya kita
belajar ilmu hadis ya, tidak bingung apa sih yang dimaksud mauquf, apa sih yang dimaksud marfu gitu ya. Sederhananya marfu itu adalah kepada Rasul disandarkan, tapi kalau mauquf kepada sahabat. Nah, kemudian ada juga penyandarannya kepada tabi'in. Nah, ini disebut dengan hadis maqtu'. Ya, kalau kepada tabi'in yaitu orang yang tidak bertemu dengan Nabi tapi sempat bertemu dengan sahabat, ini namanya disebut hadis maqtu'. Nah, kenapa 4 hal ini semuanya disebut hadis? Yang pertama, di dalam ilmu hadis ada penyebutan istilah-istilah tersebut, dan yang kedua, di dalam ilmu tafsir 4 sumber ini tadi termasuk tafsir bil ma'thur. Jadi kita kalau belajar ilmu tafsir ya, ilmu bagaimana menafsirkan Al-Quran, tafsir Al-Quran itu ada 2. Ada namanya tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat, ada namanya tafsir bil ra'yi, tafsir dengan ijtihad akal. Nah, para ulama menegaskan, mayoritas di antara mereka, kalau tafsir bil ma'thur ada 4 bentuk. Pertama adalah tafsirul Quran bil Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ya. Misalnya seperti firman Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan marfu. Kemudian yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. Jadi sering disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, ini disebut hadis mauquf atau tafsir para tabi'in terhadap Al-Quran. Ini seperti tafsir Mujahid, seperti tafsir Ikrimah, seperti tafsir Al-Qamah, murid-muridnya Ibnu Abbas dan seterusnya. Nah, itu termasuk kalau dalam ilmu hadis disebut dengan hadis maqtu'. Tapi kalau dalam ilmu tafsir disebut salah satu sebagai 4 jenis tafsir bil ma'thur. Jadi sekali lagi dari sisi penyandarannya bisa kita simpulkan bahwa hadis itu lebih luas ya daripada sunnah. Jadi kalau sunnah tidak ada dikatakan sunnah Allah, sunnah sahabat, sunnah Nabi, itu nggak ada. Jadi sunnah itu identiknya adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perbedaan mendasar juga antara sunnah dan hadis adalah kalau sunnah itu sudah pasti validitas penyandarannya kepada Nabi, sudah tidak lagi diragukan, sudah final penelitiannya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hadis yang sudah disepakati seluruh umat, seluruh ulama bahwa itu adalah hadis sahih misalnya ya. Misalnya seperti hadis innamal a'malu binniyat, kalau lihat Imam Bukhari dan Muslim, ya sudah kita katakan ini adalah sunnah gitu. Artinya tidak usah lagi kita sebut sebagai hadis yang masih diperselisihkan. Itu sudah langsung bisa kita pastikan adalah sunnah. Tapi kalau yang namanya hadis, maka ini masih dalam proses validasi. Artinya masih dalam proses penelitian yang bisa jadi walaupun sudah final, tapi ulama beda pendapat. Antara yang mensahihkannya disandarkan kepada Rasul misalnya, atau yang mendhaifkannya, atau ada mungkin yang mensahihkannya tapi bukan kepada Rasul, kepada sahabat misalnya, yang tadi kita sebut al-mauquf. Maka ini baru kita sebut sebagai hadis, ya bukan sunnah. Nah, jadi secara penelitian maka sunnah sudah jelas itu datang dari Nabi, tapi kalau hadis masih diperselisihkan. Ya, perselisihkan dalam arti prosesnya atau diperselisihkan dalam arti hasil finalnya yang tidak disepakati disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, disinilah baru kita akan sering mengenal ilmu yang namanya ilmu mustalahul hadis. Tentunya saya tidak akan menjelaskan ya ilmu mustalahul hadis, ini ada bab ilmu hadisnya, tapi secara sederhana dalam ilmu usul fikih yang namanya hadis itu yang tidak langsung bisa disandarkan kepada Rasul akan diteliti dari beberapa aspek. Pertama dari proses transmisinya, artinya proses penilaian kualitas riwayatnya, dan yang kedua adalah hasilnya, yaitu kualitas derajatnya setelah diteliti proses periwayatan. Transmisi itu periwayatan ya. Nah, kalau dari sisi proses periwayatan atau proses transmisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka misalnya dari Rasulullah sampai sanadnya itu ya kepada Imam Bukhari misalnya, lalu beliau bukukan dalam Sahih Bukhari, atau dari Rasulullah sampai kepada Imam Tirmizi dibukukan dalam kitab sunannya. Nah, ini kan proses periwayatan atau transmisi hadis gitu ya. Maka di sini para ulama membedakannya jadi 2. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya, kalau hadis mutawatir adalah yang riwayatnya sangat banyak yang meriwayatkan sampai mustahil akan didustakan, dan biasanya hadis mutawatir ini pasti sahih. Ya, kalau mutawatir secara sanad pasti sahih, meskipun belum tentu bisa diamalkan. Ya, karena kalau mengamalkannya tentu akan dikaitkan dengan Al-Quran, dengan hadis yang lain. Nah, ini belum tentu gitu. Tapi kalau dikatakan sahih datang dari Rasulullah, biasanya kalau mutawatir sudah tidak diragukan. Tapi biasanya yang diragukan adalah kalau hadisnya ahad. Ahad itu artinya ya yang meriwayatkannya itu dalam jumlah tidak terlalu banyak. Misalnya hanya satu orang dalam satu tobak atau dalam satu tingkatan riwayat, atau misalnya cuma 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, nanti dari hadis ahad ini dibedakan lagi oleh para ulama.
Kalau misalnya yang meriwayatkannya dalam satu tingkatan hanya ada satu orang, walaupun nanti tingkatan yang lain bisa lebih dari satu orang, tapi ada satu tingkatan hanya satu orang misalnya, nanti disebut dengan hadis gharib misalnya. Kalau yang meriwayatkan ada dua orang, maka disebut dengan hadis aziz. Kalau yang meriwayatkan misalnya tiga dan seterusnya, tapi tidak sampai derajat mutawatir, ini namanya disebut dengan hadis masyhur. Nah, ini silakan kalau ada yang berminat mengkaji dalam ilmu mustalahul hadis. Tapi intinya dari sisi periwayatan hadis dibedakan menjadi mutawatir dan ahad. Dan ini bukan hanya sunnah Nabi yang dibahas ya, termasuk juga dalam wilayah perkataan sahabat yang nanti kalau dalam ilmu ushul fikih menjadi satu dalil tersendiri namanya mazhab sahabat. Itu pun diteliti dari sisi validitasnya. Ada yang dia statusnya mutawatir, ada yang statusnya ahad. Nah, jadi intinya istilah mutawatir dan ahad apakah untuk Nabi SAW ataupun selain Nabi pada dasarnya kita sebut sebagai hadis ya, karena masih dalam proses penelitian. Nah, sedangkan kalau sudah final penelitiannya, apakah kemudian disepakati atau tidak, maka dibedakan oleh para ulama menjadi tiga. Kalau tidak, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya, jadi sahih, hasan, dan dhaif. Nanti dari masing-masing tiga hadis ini tentu ada klasifikasinya lagi gitu ya. Ada yang membagi hadis sahih menjadi dua, ada sahih di dzatihi, sahih di ghairihi, hasan dibagi dua, ada hasan di dzatihi, hasan di ghairihi, hadis dhaif nanti dibagi-bagi menjadi dua. Ada dhaif karena dari sisi sanad, misalnya seperti hadis hadis mursal, hadis mu'allaq, hadis munqati'. Ada juga dhaif dari sisi rawinya yang meriwayatkannya, misalnya rawinya dikenal sebagai kadzab, pendusta, maka disebut hadis maudhu ya. Tapi ada juga di antara ulama hadis yang membedakan antara hadis dhaif dan hadis maudhu. Jadi ada yang membedakan jadi empat. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dhaif, dan maudhu. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan maudhu bagian dari hadis dhaif. Dan hadis dhaif nanti ada derajatnya juga. Kalau dia pendusta maka disebut maudhu. Kalau dia misalnya ya tidak dikenal pendusta, tapi beberapa hal dia dituduh berdusta, disebut dengan hadis munkar misalnya, atau misalnya ada orang yang meriwayatkan hadis tapi dia sering lupa, maka disebut hadis matruk misalnya, dan seterusnya gitu ya. Dari ilmu hadis nanti ada pembagi seperti itu. Tapi intinya sekali lagi jenis-jenis hadis kalau misalnya kalian mendengar ada beberapa istilah seperti itu seperti mutawatir, ahad, sahih, hasan, dhaif, maudhu, maka ini sebenarnya spesifiknya jangan kita sebut sunnah. Ya, karena masih dalam proses yang belum pasti disadarkan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah pasti disadarkan kepada Rasul, penelitiannya sudah final, nggak ada perselisihan itu adalah sabda Rasul atau perbuatan Rasul, barulah kita sebut sebagai sunnah. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa hadis itu sebenarnya lebih kompleks masalahnya daripada sunnah, dan dia lebih luas pengkajiannya daripada sunnah. Gitu ya. Nah, ini perbedaan antara sunnah dan hadis Nabi, sunnah dan hadis dalam arti yang umum. Baik. Nah, berikutnya adalah hubungan antara sunnah Nabi dan tasyri'. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan sunnah Nabi itu sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Tapi apakah kemudian semua yang disandarkan kepada Rasul itu wajib diamalkan oleh umat misalnya? Nah, maka ini perlu ada penjabaran lebih rinci gitu ya. Karena apa yang disandarkan kepada Nabi memang hukum asalnya adalah syariat bagi umat, tapi belum tentu kemudian secara hukum taklifi, secara hukum syariat, di antaranya adalah 5 hukum, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, dia adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Atau dia adalah salah satu dari 5 hukum itu. Bahkan sebenarnya sunnah Nabi pun terikat dengan 5 hukum. Makanya sekali lagi ikhwas sekalian, kalau kalian misalnya membaca kitab hadis yang sudah pasti itu adalah sunnah Rasulullah misalnya, ya betul itu adalah sunnah Rasul, tapi belum selesai, itu masih koma. Apa hukumnya atas kita sebagai umat? Nah, disinilah akan diteliti. Ya dalam kalau dari ushul fikih nanti babnya ketiga, yaitu bagaimana memahami sunnah Nabi untuk bisa disimpulkan hukumnya atau thariqatul istinbat. Nah, jadi tidak final hanya dengan kita mengatakan sunnah otomatis harus dilakukan. Ya, dan sekaligus misalnya kalau itu sunnah, lalu kita boleh memfonis orang yang tidak melakukannya berarti sudah menyelisih sunnah misalnya. Nah, ini harus hati-hati karena istilah sunnah itu kalau memang sudah pasti disandarkan kepada Nabi, masih ada jalan panjang untuk menyimpulkan status hukumnya kepada umat. Ya kalau kita sih sebenarnya sederhananya belajar ilmu fikih sudah selesai gitu ya, karena sudah hasil finalnya. Tapi kalau proses ijtihadnya ya tentu para ulama tidak sesederhana mengatakan sunnah Nabi selesai. Tapi tetap dikaji dan diteliti. Nah, sederhananya secara teoritis, secara konsep, maka sunnah Nabi ini bisa kita bedakan dari sisi hukum syariatnya berdasarkan 2 sumber. Pertama adalah bentuk sunnah Nabi itu qauliyah ya, atau qauli. Ya, atau berupa ucapan, sabda. Artinya kita
langsung mendengarkan qala Rasulullah bersabda. Nah, itu namanya disebut hadis qauli ya. Tapi kalau hadis fi'li ini sebenarnya ucapannya bukan, atau jenis yang kedua adalah hadis fi'li atau sunnah fi'liyah, yaitu yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk perbuatan. Maka sebenarnya hakikatnya bukan sabda Rasul, tapi perkataan sahabat. Tapi sahabat menyandarkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya kalau hadis atau sunnah qauliyah, sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Tapi kalau sunnah fi'liyah, misalnya seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu wa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dulu di masa Rasulullah kami dalam kondisi haid, kata Aisyah. Lantas Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa, tapi tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Nah, ini memang dari sisi sabda, dari sisi perkataan adalah perkataan Aisyah. Tapi semua ulama sepakat itu adalah hadis Nabi. Tapi namanya disebut dengan hadis atau sunnah fi'liyah. Jadi ada dua bentuk sunnah Nabi yang diucapkan langsung namanya sunnah qauliyah, atau diucapkan sahabat tapi disandarkan kepada Nabi. Ini namanya disebut dengan sunnah fi'liyah. Nah, dari sisi hukum fikih, maka sunnah Nabi dari sisi qauli bisa ada tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama adalah perintah, kemungkinan kedua adalah larangan, dan kemungkinan ketiga adalah pilihan. Nah, ini sama seperti kita mengklasifikasikan hukum syariat ya, pada pertemuan yang lalu-lalu. Jadi ada yang amr, perintah, ada yang nahi, larangan, ada yang takhyir, atau larangan, atau pilihan. Tapi kalau dari sisi perintah, maka secara hukum fikih akan ada tiga kemungkinan. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bahkan bisa hukumnya mubah. Nah, disinilah proses istinbat itu dilakukan, gitu ya. Proses penggalian hukum syariat dari sunnah Nabi dilakukan oleh para ulama. Ya, kesimpulan hukumnya atau kesimpulan dari hasil ijtihadnya ya, akan memungkinkan ada tiga hasil. Bisa jadi sunnah perintah itu adalah wajib, bisa juga perintah itu adalah sunnah dalam arti fikih, ditinggalkan tidak berdosa tapi tidak berpahala, atau malah sesuatu yang mubah. Ya. Misalnya saya kasih contoh tiga-tiganya. Perintah Nabi yang misalnya hukumnya wajib dalam bentuk sabda. Ya, Nabi mengatakan idza fasa ahadukum fis sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Kalau di antara kalian, kata Nabi SAW, kentut dalam sholatnya, ya, buang angin dalam sholatnya, maka kata Nabi falyansarif, ya, hendaknya ia membatalkan sholat. Wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Lalu dia mengulangi wudu dan mengulangi sholatnya dari awal. Nah, ini kan ada tiga perintah, falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Membatalkan sholat, karena tidak melanjutkan, lalu mengulangi wudhu, lalu memulai dari awal, bukan melanjutkan dari sejak dia datang. Jadi tiga perintah ini semua ulama sepakat adalah hukumnya wajib kalau itu terjadi dalam kondisi fasa ahadukum, seorang di antara kalian buang angin. Nah, ini hukumnya wajib. Nah, sedangkan kalau hukumnya sunnah, misalnya adalah sabda Nabi, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Ya, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk senantiasa menggosok gigi setiap kali berwudu. Nah, ini para ulama menegaskan, walaupun di dalamnya ada unsur perintah, la amartuhum, aku akan perintahkan, tapi para ulama sepakat, atau kebanyakan di antara mereka sepakat, bahwa perintah dalam hadis ini adalah sunnah. Karena Rasul memberikan alasan untuk sampai tidak diperintahkan hukum wajib, gitu ya, tapi diperintahkan dalam hukum sunnah saja, yaitu sabdanya, laula an asyukko, kalau tidaklah memberatkan. Nah, artinya, kata-kata laula an asyukko itu menjadi dalil bahwa perintah dalam hadis ini tidak sampai kepada wajib. Ya. Nah, sedangkan kalau perintah yang hukumnya adalah pilihan, dalam arti hukumnya mubah, ya, perintah wujudnya perintah, tapi dia hukumnya adalah mubah, bukan pilihan. Perintah adalah hukumnya mubah. Misalnya seperti Nabi memerintahkan para sahabat terkait dengan menyimpan daging kurban. Ya, tuntunhaitukum an luhumil adhahi fawqa salas. Dahulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban selama lebih dari 3 hari. Jadi hanya boleh 3 hari saat itu. Alasannya liyatasi'adu tawli ala man la tawla lahu, agar kemudian daging kurban bisa terdistribusikan kepada yang membutuhkan. Tapi ketika itu tidak lagi dikhawatirkan, Nabi memerintahkan fakulu. Fakulu itu dalam bahasa Arab adalah fi'il amr, perintah. Maka makanlah mabadalakum, ya, wa at'imu wadakhiru. Dan juga silakan berikan kepada yang membutuhkan. Nah, tapi yang menjadi poinnya adalah perintah yang terakhir, wadakhiru, yaitu simpanlah. Maknanya simpanlah lebih dari 3 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman punya simpanan daging kurban tahun lalu, ya baru dimakan tahun ini misalnya, ya nggak masalah kalau lebih dari 3 hari.
Kenapa itu tidak masalah? Karena dulunya dilarang, akhirnya Nabi sekarang perintahkan. Tapi perintahnya tidak sampai wajib atau sunnah. Karena ada kaidah di dalam ilmu usul fikih, al-amru ba'dal hazari lil ibahah. Perintah yang datang setelah larangan, maka kesimpulan hukumnya adalah mubah. Dulunya dilarang, lantas datanglah perintah, maka perintah setelah larangan adalah hukumnya mubah. Jadi ini artinya contoh bahwa ada perintah Nabi yang hukumnya sampai pada mubah saja. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah, ini kan konsep saja ya, tapi prosesnya panjang ini. Maka yang ingin saya tegaskan adalah kita harus berhati-hati kalau membaca sunnah Nabi, jangan langsung disimpulkan wajib atau jangan langsung disimpulkan sunnah atau mubah. Memang sih hukum asalnya untuk berhati-hati adalah wajib, ya, kita amalkan gitu. Tapi jangan untuk difoniskan kepada orang lain, untuk kita sendiri. Karena yang namanya sunnah Nabi belum tentu dia wajib. Kalau kita sudah wajibkan kepada orang lain, padahal belum tentu kita mendapatkan kesimpulan pasti hukumnya wajib, berarti kita mewajibkan sesuatu yang bisa jadi tidak wajib, dan itu berbahaya juga. Nah, jadi minimal kita sendiri kalau ingin berhati-hati. Ya. Tetapi pada dasarnya yang lebih baik adalah memastikan apakah hukumnya ini wajib, sunnah atau mubah melalui proses ijtihad. Nah, kalau tidak bisa berijtihad bagaimana? Ya sudah, fasalu ala dzikri kutub ta'lamun. Ya bertanyalah kepada ahlinya. Kita baca karya para ulama yang menjelaskan hadis tersebut misalnya, atau bertanya kepada orang yang bisa menjelaskan hukumnya dan dia adalah representatif untuk menjelaskan hadis tersebut. Nah, jadi intinya perintah Nabi bisa 3 kemungkinan. Kemudian ada juga larangan ya. Kalau larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada 2 kemungkinan hukum. Bisa jadi Nabi melarang hukumnya haram, bisa jadi Nabi melarang hukumnya hanya makruh saja. Nah, contohnya misalnya kalau larangan yang haram, Nabi mengatakan la yaktubu ba'dukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'zana lahul khatib. Ya, janganlah di antara kalian, kata Rasulullah, melamar seorang wanita yang masih dalam ikatan lamaran saudaranya. Sampai orang yang pertama melamar itu kemudian meninggalkannya atau memberikan izin kepada pihak kedua untuk menggantikannya untuk melamar si wanita yang dia tidak lanjutkan. Nah, jadi artinya di sini ada larangan untuk jangan melamar seorang wanita yang masih dalam ikatan lamaran orang lain. Nah, larangannya sekarang bertanya bagaimana hukumnya? Para ulama sepakat mengatakan hukumnya adalah haram. Jadi kalau misalnya itu dilakukan, hukumnya adalah berdosa dalam arti hukum taklifinya. Tapi nanti dari sisi hukum wadainya ada diperselisihkan ya para ulama. Artinya begini, secara hukum wadai adalah terkait dengan sah batal. Kalau misalnya tetap dilakukan, ya di samping dia berdosa, dia mendapatkan dosa, dicatat sebagai amalan dosa gitu. Tapi kemudian kalau misalnya tetap menikah setelah artinya lamaran kedua tetap berlanjut dan rupanya akhirnya mereka menikah. Nah, apakah kemudian nikahnya ini sah atau tidak? Nah, di sini nanti ulama beda pendapat. Ya, kebanyakan ulama sih mengatakan nikahnya tetap sah, tapi dosa tetap dia tanggung. Nah, bagaimana menghapusnya? Ya, minta maaf sama yang melamar pertama gitu ya. Karena dia telah mendolimi hak saudaranya. Nah, yang lebih parah lagi kalau si wanitanya sendiri yang tidak menginformasikan kalau dia sudah dilamar. Jadi ini artinya sekali lagi hukumnya dari sisi fikihnya adalah haram. Tapi kalau dari sisi sah atau tidak sahnya nikah dari pelamar kedua, ya ini nanti ada hukum tersendiri yang nanti masuk dalam bab hukum wadai terkait dengan sah batal. Nah, sedangkan contoh bahwa larangan itu hukumnya hanya makruh saja. Misalnya seperti hadis riwayat Ibnu Asakir di mana diriwayatkan Nabi bersabda, "Laisa minna man istanja min fih." Bukanlah bagian dari golonganku yang dia beristinja karena sebab keluar angin. Kita tahu yang namanya istinja itu kan disyariatkan adalah kalau buang air besar atau buang air kecil, ya, atau misalnya dalam rangka bersuci dari hadis besar misalnya. Tapi bagaimana kalau keluar angin yang hakikatnya tidak ada istinja? Nah, dalam hal ini pada dasarnya adalah tidak ada istinja. Tapi kalau masih dilakukan, maka Rasul mengatakan itu bukan bagian dari golongan. Kenapa? Karena dia memberatkan dirinya. Sesuatu yang tidak diperintahkan, tapi malah kemudian dia lakukan. Nah, maka kemudian Nabi mengibaratkan seperti orang yang bukan menjadi golongan kami, karena Islam adalah agama yang akhirnya tidak ingin memberatkan umatnya. Nah, tetapi kemudian ketika Nabi semacam menafikan dirinya sebagai bagian atau di luar bagian umat Islam, namun para ulama menegaskan seperti kata Imam As-Sufi bahwa hadis yang kita baca tadi adalah hukumnya pada wilayah makruh saja. Jadi bukan berarti keluar dari golongan kami kemudian dia tidak dikategorikan muslim, bukan seperti itu ya. Tapi artinya tidak dikategorikan seperti muslim yang mengikuti karakter ajaran Islam yang hakikatnya tidak ingin memberatkan umatnya, tapi tidak sampai keluar dari Islam atau tidak sampai berdosa karena hukumnya adalah makruh saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah perintah
sabda Nabi dalam wujud takhir atau pilihan. Nah, maka kalau untuk wujud takhir ini ya kebanyakan para ulama menegaskan hukumnya adalah mubah. Ingin melakukannya silakan, tidak melakukannya juga nggak masalah. Misalnya seperti ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku mampu berpuasa saat musafir. Bolehkah aku meneruskan puasaku?" Maka Nabi kemudian mengatakan, "Ya silakan lanjutkan." Gitu. Dalam arti mubah untuk memilih kalau ada orang musafir ingin berpuasa atau tidak berpuasa. Ingin berpuasa karena Nabi membolehkan, artinya pilihan itu adalah boleh, dan puasa itu sebagai ibadah. Sedangkan boleh tidak berpuasa ya karena memang musafir mendapatkan dispensasi atau rukhsah atau keringanan untuk boleh tidak berpuasa di dalam Al-Quran. Nah itu sifatnya pilihan saja. Artinya memilih antara dua hal itu hukumnya mubah. Gitu. Tapi untuk memilih tetap mengamalkan ya jelas itu adalah wajib kalau puasa Ramadan misalnya atau sunnah kalau itu puasa sunnah. Baik, ini dari sisi sabda atau ucapan. Sekarang kemudian dari sisi perbuatan. Nah, kalau dari sisi perbuatan atau af'alur rasul atau sunnah fi'liyah, maka paling tidak ada 6 bentuk. Para ulama sih sebenarnya mengkonsepnya dalam banyak bentuknya. Misalnya seperti Az-Zarkashi itu menyebutkan ada sampai 9. Tapi saya coba ringkaskan paling tidak ada 6 aja yang menjadi pokok. Pertama adalah khususiyah. Ada sunnah Nabi yang itu termasuk kekhususan hanya untuk Nabi saja dan hukumnya berbeda untuk umat. Nah ini yang kadang wilayah pada khususiyah ini yang kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita jatuh kepada sesuatu yang hanya boleh untuk Nabi tapi tidak boleh bagi umat. Gitu ya. Atau bisa jadi kebalikannya, hukumnya wajib bagi Nabi tapi bagi umat tidak sampai wajib. Nah itu ada kemungkinan seperti itu. Nah dalam hal ini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, wajib bagi Nabi tapi sunnah bagi umat. Ya, contoh wajib bagi Nabi misalnya seperti sabda Nabi, "Salasunhunna 'alaiya faraid wa hunna lakum tatawwu." 3 perkara yang bagiku adalah wajib dan bagi kalian adalah tatawwu, sunnah saja. Nah, Nabi menyebutkan adalah al-witru wa nahdu wa salatul duha. Jadi salat witir berkurban setiap tahunnya dan salat duha itu adalah amalan yang hukumnya wajib bagi Nabi. Nah, juga ada amalan yang lain, itu seperti salat tahajud berdasarkan ayat Al-Qur'an, "Ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila" yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Maka di sini hukumnya wajib bagi Nabi, tapi para ulama umumnya sepakat hukumnya adalah sunnah bagi umat. Nah, ini pola yang pertama. Pola yang kedua bisa jadi haram bagi Nabi, tapi bagi umat hukumnya hanya makruh. Ya, misalnya adalah memakan makanan yang bisa menimbulkan bau tak sedap, yang bisa membuat tidak nyaman orang lain. Maka dalam hal ini para ulama menegaskan itu haram bagi Nabi, tapi pada umat hukumnya hanya makruh saja. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari atau contohnya dalam riwayat Imam Ibnu Majah, di mana Ummi Ayyub pernah berkata, "Sana'tu lin Nabi ta'aman fihi min ba'dil bukul." Aku pernah menyediakan makanan untuk Nabi yang di dalamnya terdapat sejenis sayur-sayuran atau rempah-rempah yang bisa menimbulkan bau tak sedap. Falam ya'kul. Nabi kemudian tidak memakannya. Lantas kemudian beliau mengatakan menjelaskan kenapa tidak memakannya, "Inni akrahu an uziya sahibi." Karena aku tidak ingin atau karena aku tidak suka menyakiti sahabat. Artinya Nabi SAW itu ya haram bagi dirinya memakan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain dengan baunya. Tetapi para ulama sepakat bahwa itu hukumnya pada wilayah makruh saja. Lalu ada juga sesuatu yang boleh bagi Nabi, bukan wajib ya, tapi boleh bagi Nabi, tapi bagi umat adalah haram. Nah ini misalnya seperti Nabi SAW punya istri sampai, atau Nabi pernah melakukan akad nikah sampai 14 kali akad. Tapi dari 14 akad ini beliau memiliki istri yang akan menemaninya di surga adalah 11. Dan yang ketika Nabi wafat tersisa ada 9. Nah, makanya sebenarnya banyak penyebutan dalam kitab sejarah Rasul itu punya 9 istri atau 11 istri atau 14 gitu ya. Tapi ini konteksnya berbeda. 14 itu maksudnya adalah Nabi berakad, tapi kemudian 3 di antaranya diceraikan dan tidak dirujuk oleh Nabi, maka kemudian yang tersisa adalah 11. Tapi dari 11 ini 2 di antaranya wafat dan Nabi masih hidup. Ya, lalu ketika Nabi meninggal, yang masih hidup ada 9. Nah, tentunya ya terlepas jumlah angkanya ini seperti apa, Al-Quran tegas mengatakan poligami bagi laki-laki tidak boleh lebih dari 4 orang. Soal Nisa. Nah, namun bagaimana kan Nabi juga berpoligami lebih dari 4? Maka para ulama menegaskan itu khususiyatun Nabi. Itu adalah khusus hanya untuk Nabi saja. Adapun kita sebagai umat, ya batasannya hanya sampai keempat saja. Itu pun bagi umat yang dimaksud adalah laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Nah, perempuan malah tidak boleh. Dia batasannya hanya pada satu suami saja. Jadi artinya amalan Nabi ini adalah boleh bagi Nabi, tapi untuk umat secara umum adalah hukumnya tidak boleh atau haram. Kemudian sunnah fi'liyah lainnya adalah jibillah, biologis. Ya, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul
tapi terkait dengan aspek biologis Rasulullah sebagai manusia atau sebagai sesuatu yang menjadi given dari Allah yang itu ada pada Rasul sebagai seorang manusia. Nah, maka dalam hal ini ya hakikatnya bukan syariat. Tapi kenapa kok kita sebut itu sebagai sunnah? Ya jawabannya karena itu ada dalam kitab hadis. Ya. Dan ini yang paling banyak kalau misalnya ingin merujuk bagaimana sisi biologis Rasulullah, silakan baca dalam kitab misalnya karangan Imam Abu Isa At-Tirmizi, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Nah, itu banyak sekali disebutkan bagaimana postur tubuh Nabi, bagaimana Nabi menyisir rambutnya dan seterusnya gitu ya. Ya tentu kalau kita bisa melakukannya ada nilai pahala atau kita berqudwah. Tapi kalau tidak bisa kita lakukan karena itu misalnya mustahil, ya hakikatnya pada dasarnya bukan syariat bagi kita. Nah misalnya contohnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya dari Anas bin Malik yang berkata, "Kana raba'atan minal qaumi laisa bitawili wala bil qasir." Dia mensifati Rasulullah itu sebagai manusia yang standar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ya, tentunya kita misalnya yang ditakdirkan oleh Allah pendek. Apakah kemudian kita menyelisih sunnah Nabi gara-gara badan kita nggak panjang? Ya nggak seperti itu juga. Karena ini bukan sunnah yang menjadi syariat bagi kita. Itu sunnah Nabi ya, tapi tidak menjadi syariat. Nah ini namanya disebut dengan sunnah jibillah ya atau sesuatu yang terkait Rasul sebagai manusia. Kemudian ada juga sunnah yang terkait dengan ada Arabiyah ya, atau sunnah Nabi yang terkait sebagai tradisi bangsa Arab karena Nabi lahir di tengah bangsa Arab. Ya selama itu tidak diperintahkan, artinya tidak masuk sunnah qauliyah atau misalnya Nabi tidak menyebutkan pahala tertentu untuk mengamalkannya, maka para ulama menegaskan hukum asalnya adalah bukan syariat juga atas umat. Misalnya Nabi SAW itu menu sarapan paginya adalah kurma misalnya. Ya, apakah kemudian kita juga mesti makan kurma misalnya sebagai sarapan pagi? Ya, tidak. Kecuali kalau ada anjuran, misalnya Nabi menganjurkan untuk makan kurma saat berbuka puasa. Nah, dan buka puasa adalah ibadah. Nah, di situ baru ada nilai sunnah yang termasuk syariat. Tapi kalau misalnya tidak sampai kepada wilayah syariat, tidak diperintahkan, tapi itu terkait dengan tradisi Rasul sebagai seorang orang Arab, maka ini sebenarnya adalah bukan syariat bagi umat. Nah, maka sebenarnya itu sekalian, ya tanpa kita memperdebatkan tentang masalah misalnya nasionalisme kita sebagai orang Indonesia, ajaran Islam itu sudah membedah-bedah mana yang datang dari Rasulullah sebagai syariat dan mana yang datang dari Rasulullah tapi itu bukan syariat. Dan yang kadang harus kita perhatikan adalah jangan kita jatuh kepada pemahaman yang keliru. Akhirnya menjadikan tradisi Rasul seakan itu syariat, tapi sebaliknya yang namanya syariat malah dianggap sesuatu yang bersifat tradisi yang boleh ditinggalkan. Nah ini yang kemudian harus dipahami. Contoh sederhananya misalnya begini, cara berpakaian wanita muslim. Ya, syariat dalam cara berpakaian itu kan sebenarnya bukan bagaimana warna pakaiannya atau bagaimana cara berpakaiannya, tapi adalah syariat bagaimana menutup aurat dan tidak ada tabarruj. Nah, itu yang menjadi syariat yang itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Masalah warnanya, masalah bagaimana berpakaiannya, nah itu wilayah tradisi yang kadang setiap tradisi akan berbeda-beda. Nah, maka disinilah yang harus kita pilih-pilih mana yang wilayah syariat dan mana wilayah tradisi. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian ada juga wilayahnya tradisi juga, tapi tradisi ini bentuknya ibadah kata para ulama. Ya ada ta'abbudiyah. Nah, misalnya dicontohkan seperti ya dan ini hukumnya secara fikih adalah sunnah muakkad. Misalnya seperti Rasulullah itu punya tradisi yang tidak pernah ditinggalkan setiap 10 hari terakhir Ramadan melakukan i'tikaf. Nah, ini para ulama menegaskan amalan Rasulullah ini termasuk bagian dari ada ta'abbudiyah, yaitu tradisi yang tidak pernah Nabi tinggalkan, tapi ada unsur ibadahnya. Nah, secara hukum fikih selama tidak diperintahkan dengan perintah wajib, maka hukumnya adalah sunnah, tapi bukan sekedar sunnah, naik peringkatnya menjadi sunnah yang muakkad, yaitu karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada takrir. Nah, kalau takrir ini artinya adalah perbuatan sahabat, ya perbuatan selain Rasulullah, lalu kemudian Nabi menyetujuinya. Nah, maka ini juga termasuk sunnah sebenarnya. Tapi bukan terkait perbuatan Rasul, namun perbuatan sahabat. Makanya ada ulama yang membedakan sunnah Nabi itu ada 3 juga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Tapi sederhananya sih kalau menurut saya bisa juga dijadikan sebagai sunnah fi'liyah. Kenapa? Karena yang dinilai adalah sikap Nabi ketika mendapati sahabat melakukan hal tertentu. Dan ketika Nabi misalnya tidak mengingkari, ya atau malah Nabi memberikan isyarat persetujuan, maka hakikatnya itu juga sunnah fi'liyah. Ya, karena ada tujuan dari Nabi dan disebut dengan takrir. Misalnya seperti Amr ibn As radhiyallahu anhu yang pernah bertayamum ketika dalam kondisi cuaca yang sangat dingin sekali. Lalu beliau menjadi imam sholat subuh dan tidak
mandi janabah, padahal saat itu beliau junub gitu ya. Dan ketika para sahabat yang menjadi umum bertanya, kenapa Anda tidak mandi padahal Anda junub? Akhirnya kata Amr bin As, ya aku khawatir bisa berbahaya bagi tubuhku karena cuacanya sangat dingin kalau harus mandi junub. Lantas kemudian setelah sampai kepada Rasulullah, ini dalam perjalanan perang, ketika sampai kepada Rasulullah, ditanyakanlah kepada Rasulullah, bagaimana status sholat kami yang bermakmum kepada orang yang junub tapi dia tayamum gitu ya. Akhirnya ditanyakan kepada kepada Amr ibn al-As alasannya kenapa, dan dijawab seperti yang dijawab kepada sahabat, dan Nabi kemudian hanya tersenyum saja. Fatabassam, dan beliau disebutkan begitu. Nabi hanya tersenyum. Maka senyumnya Nabi itu mengisyaratkan bahwa perbuatan Amr ini disetujui dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka kemudian menjadi aturan fikih bahwa cuaca yang sangat dingin dan kita tidak bisa menghangatkan air ketika dalam kondisi junub membolehkan kita untuk sholat dengan tayamum. Nah, seperti perbuatan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan itu hukumnya mubah, ya. Mubah dalam arti ya silakan diambil kemasannya. Nah, yang terakhir adalah bayanul Quran. Nah, ini bayanul Quran sebenarnya terkait dengan yang tadi kita sebutkan, bagaimana posisi sunnah Nabi terhadap Al-Quran. Secara tegas bahwa posisi sunnah Nabi terhadap Al-Quran itu cuma satu, ya, bayan atau tafsir. Bayan dan tafsir itu maksudnya sama, yaitu sebagai penjelas, ya. Disebut dengan bayan berdasarkan ayat itu bayina linnas, agar engkau menjelaskan, itu bayina dari kata itu bayina lahilah kata bayan, atau disebut juga dengan tafsir, karena dalam definisi tafsir itu ya bayan juga. Nah, jadi pada dasarnya cuma satu itu saja, tapi bentuknya akan berbeda. Nah, dalam hal ini paling tidak ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah bayan atau tafsir taukid. Ya, sifatnya adalah taukid. Taukid itu maknanya menegaskan. Ya, jadi Rasulullah itu menegaskan dengan sunnahnya apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata kutiba alaikumus syiyam. Kemudian nama yang lain Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, keempat hal ini adalah Allah mewajibkan untuk sholat, zakat, puasa, dan haji. Lantas kemudian Nabi taukidkan, Nabi tegaskan dalam sunnahnya buniyal islamu ala khamsin. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar bahwa Islam itu terdiri dari 5 rukun. Syahadah, kemudian iqamatus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait. Ya, 5 rukun Islam yang kita kenal. Nah, jadi kemudian bisa dikatakan Nabi tidak menjelaskan sih apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu haji. Nabi tidak jelaskan, tapi Nabi menegaskan Islam dibangun dari 5 rukun ini. Nah, maka ini adalah hadis yang berfungsi untuk mentaukid, ya, menegaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini sifatnya adalah bayan taukid. Atau bayan tafsir. Ya, bayan tafsir itu artinya Nabi menjelaskan dalam bentuk tafsir. Artinya lebih rinci lagi. Nah, kalau untuk bayan tafsir ini nanti ada 3 bentuk. Ya, yaitu ada tafsir mujmal, Nabi merinci apa yang global, seperti perintah aqimus shalah dirincikan dalam bentuk praktek sholat Nabi, atau taksisul umum. Ya, sunnah Nabi mengkhususkan apa yang umum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian makan bangkai. Tapi kemudian oleh sunnah Nabi dikhususkan wa uhillat lanal maitatan, dihalalkan bagi kami 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi bangkai ikan dan belalang ini menjadi pengkhususan dari keumuman haramnya bangkai dalam Al-Quran, dikhususkan oleh sunnah Nabi SAW. Atau takyidul mutlak, membatasi apa yang mutlak. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, yang mencuri laki-laki atau perempuan itu dipotong tangannya, dan yang namanya tangan itu ya dari ujung jari sampai sampai ke pundak, ini namanya disebut dengan tangan. Tapi di dalam sunnah Nabi disebutkan maksudnya adalah hukuman potong tangan bagi pencuri. Pertama, dari sisi kadar nilai curian yang Nabi batasi hanya sampai 1/4 dinar saja. Kalau kita rupiahkan sekarang ini sekitar 500-600 ribu rupiah, dan kurang dari itu tidak bisa dipotong tangannya. Dan yang kedua, batas pemotongannya hanya sampai alqu. Ya, dalam riwayat disebutkan sampai alqu, yaitu pergelangan saja, jadi tidak sampai ke pundak. Nah, jadi ini artinya dibatasi kemutlakan tangan yang dimaksud dalam Al-Quran oleh sunnah Nabi SAW. Namanya disebut dengan taqyidul mutlaq. Ya. Dan yang terakhir adalah sunnah Nabi berfungsi sebagai bayan tasyri', pemberi syariat baru yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ya. Jadi misalnya di dalam Al-Quran itu nggak ada penegasan tentang hewan yang haram dimakan dengan sifat tertentu. Ya, kecuali sebagai bangkai, atau nama langsung disebutkan misalnya adalah babi misalnya. Tapi di dalam sunnah Nabi ditambahkan, yaitu Rasul mengatakan kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haram.
setiap hewan yang dia bertaring dan menyerang manusia, artinya dia adalah hewan buas, maka hukum memakannya adalah haram. Jadi Al-Quran tidak memberikan informasi tersebut, Allah tidak memberikan hal tersebut, tapi kemudian ditambahkan di dalam sunnah Nabi SAW. Sebagaimana tata cara wudhu. Nah, dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 praktek wudhu. Gak ada itu kumur-kumur, gak ada itu istinsyak masukin hidung, air ke hidung, kemudian tidak ada 3 kali basuhan, tidak ada kemudian membasuh telinga misalnya. Nah, itu semua ditambahkan di dalam sunnah Rasul. Walaupun nanti dari sisi fikih, ya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, tergantung bagaimana hasil ijtihadnya masing-masing. Tapi intinya adalah sunnah Nabi punya peran bayarut tasyri', yaitu bisa memberikan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, itu juga berlaku dalam sunnah qauliyah Rasulullah, hanya sunnah fi'liyah, yang juga sunnah qauliyah Rasulullah SAW. Baik. Nah, sekarang kita mungkin dari sisi sunnah akan saya tutup dengan konstruksi dan kitab hadis, ya, referensi dari kitab hadis. Ini sebenarnya adalah cara bagaimana kita membaca kitab hadis. Jadi misalnya contohnya ini Sahih Bukhari. Nah, dalam Sahih Bukhari ini kalian harus bisa membedakan ada 3 istilah biasanya ya. Pertama adalah ada rawi, kedua ada sanad, ketiga ada matan. Kalau rawi itu maksudnya adalah sahabat yang meriwayatkan, Ibnu Abbas, ini rawi tertinggi, atau ulama yang menyusun, yang mengumpulkan hadis-hadis. Misalnya Imam Bukhari dalam Sahih, itu namanya disebut dengan rawi. Sahabat rawi tertinggi, Imam Bukhari rawi terendah. Ya, itu disebut rawi. Kemudian sanadnya yang menghubungkan antara Bukhari dan Ibnu Abbas, ya, yang menginformasikan sabda Rasul atau perbuatan Rasul, itu namanya disebut dengan sanad. Jadi di sini hadatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah misalnya, sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini namanya disebut dengan sanad, gitu ya. Kemudian ketika kita baca sabda Nabi, anna Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, inna ahadakum idza qama, dan seterusnya. Nah, ini namanya disebut dengan matan. Jadi konstruksi hadis itu biasanya ada 3 bentuk seperti ini. Rawi yang atas atau yang paling bawah, sanad yang menghubungkan antara kedua rawi ini, dan yang ketiga adalah matan. Nah, yang menjadi poin pentingnya dalam sunnah Nabi adalah pada wilayah matan. Tapi untuk dari sisi penelitian validasinya tentu yang dinilai adalah sanadnya. Nah, ya. Ini dari sisi konstruksi hadis. Nah, kemudian yang berikutnya juga adalah bahwa yang namanya hadis, kalau kita kaitkan dengan kitabnya, maka bisa kita bedakan menjadi 2. Ada kitab induk, ada kitab, sebenarnya bisa disebut juga bukan kitab induk. Yang dimaksud dengan kitab induk itu apa? Yaitu setiap kitab hadis yang masih kita temukan dalam kitab tersebut sanadnya. Seperti Sahih Bukhari tadi. Itu namanya kitab induk yang bersanad, ya. Tapi kalau misalnya ada kitab hadis yang tidak ada sanadnya, di mana sang rawi atau sang penulis kitab langsung menyebutkan sahabat, padahal misalnya antara dia dengan sahabat itu sampai 7 abad, maka ini bukan kitab induk. Tentu yang diteliti bukan sanadnya. Kalau yang diteliti sanadnya, ya silakan rujuk kepada kitab sanad. Tapi yang kita lakukan adalah analisa atas kontennya atau atas matannya. Nah, contohnya misalnya kalau untuk kitab sanad, ya misalnya seperti Sahih Bukhari tadi yang ada sanadnya. Sedangkan kalau kitab kitab bukan induk, ya, tapi kita pelajari dari sisi matanya, misalnya seperti kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Nah, Ibnu Hajar Asqalani itu kan kalau kita baca kitab hadisnya langsung menyebutkan wa an Mu'az, wa an Abi Umamah, wa an Malik ibn Huwairits. Padahal beliau tidak pernah sama sekali ketemu dengan sahabat-sahabat ini. Bahkan umurnya atau masa antara sahabat dengan Imam Ibnu Hajar Asqalani ini ya sampai 7 atau 8 abad. Nah, ini tentu tidak kita katakan, hadisnya dhaif karena nggak ada sanadnya misalnya, ya enggak. Karena kalau kita ingin meneliti sanadnya, ya lihat saja apa kata Ibnu Hajar, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bisa dari Qawi misalnya. Ya berarti silakan teliti sanadnya dalam kitab Musnad Imam Ahmad atau Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i. Jadi harus kita bedakan juga ya kitab dua kitab hadis ini. Termasuk Riyadhus Shalihin itu bukan kitab induk, ya tapi kita pelajari dari sisi matanya. Karena Imam Nawawi langsung menyebutkan sahabat, padahal antara dia dengan sahabat itu tidak bertemu secara langsung. Baik. Nah, kemudian untuk kitab induk yang bersanad ini tadi dibedakan oleh para ulama dari sisi dari sisi bentuknya menjadi 8. Ya, tapi 8 kitab hadis ini berpasang-pasangan. Jadi ada 4 pasang. Pertama ada kitab Jami' yang lawannya Muwatta. Ya,
Apa beda dan kesamaannya? Jami' dan muwatta itu sisi persamaannya adalah semua bab-bab dalam agama, akidah, fikih, akhlak, itu semua masuk. Ya, di jami' ada, di muwatta ada. Tapi yang membedakan, kalau jami' rata-rata hadisnya adalah disandarkan kepada Rasulullah. Tapi kalau muwatta disandarkan kepada Rasul dan selain Rasulullah. Jadi ada di dalamnya perkataan sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Nah, ini beda antara jami' dan muwatta. Jadi dari sisi pembahasan sama, tapi dari sisi penyandaran berbeda. Contoh jami' misalnya adalah Al-Jami'us Shahih karangan Imam Bukhari. Dan contoh muwatta misalnya adalah muwatta Imam Malik bin Anas yang sangat masyhur termasuk dari 9 kitab hadis induk dalam referensi hadis. Nah, ini Sahih Bukhari dan ini muwatta Imam Malik. Ya. Kemudian ada juga sunan lawan musannaf. Nah, kalau sunan dan musannaf titik persamaannya adalah kalau sunan musannaf ini dua-duanya secara khusus hanya membahas hadis-hadis hukum. Jadi hadis sholat, hadis puasa, hadis zakat, dan seterusnya. Tapi perbedaannya mirip seperti jami dan muwatta. Kalau sunan hanya disandarkan kepada Rasul, kalau musannaf disandarkan kepada Rasul dan selain Rasulullah SAW. Nah, sunan misalnya yang terkenal adalah 4 sunan. Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Sedangkan kalau yang musannaf, misalnya yang masyhur ada 2 musannaf. Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani dan musannaf Ibnu Abi Syaibah misalnya. Jadi dari sisi babnya sama, hanya bab hukum atau bab fikih saja, tapi dari sisi penyandarannya mirip seperti jami' dan muwatta. Ya. Nah, ini contohnya Sunan Tirmizi dan musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah. Ya. Kemudian ada juga kitab hadis namanya Musnad dan Mu'jam. Nah, Musnad dan Mu'jam ini dia bisa diterjemahkan sebagai kitab hadis yang bersifat kamus, gitu ya. Nah, bedanya kalau musnad itu adalah kitab hadis atau hadis-hadis yang disandarkan kepada rawi dari kalangan sahabat yang paling atas. Misalnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini namanya disebut dengan musnad. Contohnya adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau mu'jam ini kebalikannya, malah bukan dari sahabat, tapi dari guru-guru yang diterima hadisnya oleh penyusun kitab. Misalnya At-Tabrani. At-Tabrani ini gurunya banyak. Ya, beliau punya guru misalnya namanya Ahmad, Umar, dan seterusnya. Tapi bukan sahabat. Generasi di sezaman dengan penulis kitab. Lalu kemudian beliau menyusun hadisnya berdasarkan apa yang beliau terima dari guru-gurunya. Nah, ini namanya disebut dengan mu'jam. Gitu. Jadi kalau dari atas ke bawah, dari sahabat, ya itu namanya adalah musnad. Tapi kalau dari bawah ke atas, ini namanya adalah mu'jam. Nah, yang sangat masyhur sekali adalah Musnad Imam Ahmad dan juga kalau mu'jam adalah mu'jam Imam At-Tabrani. Ada 3 kalau di mu'jam At-Tabrani itu. Ada mu'jam kabir, ada mu'jam awsat, ada mu'jam shaghir. Nah, jadi ini jenis kitab yang 3. Yang terakhir, yang keempat adalah, nah ini saya contoh ya. Sebelum yang keempat, ini contoh misalnya Musnad Abu Bakar dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ya. Sedangkan kalau ini adalah mu'jam Tabrani, misalnya bab man ismu asbat, ya bab yang hadisnya itu diriwayatkan oleh asbat, artinya yang dia terima dari asbat. Nah, ini namanya disebut mu'jam. Kemudian disebutkan asbat bin syafa, asbat bin syafa, asbat bin syafa. Nah, ini kitab mu'jam. Dan yang terakhir ada kitab mustadrak dan mustakhraj. Nah, ini apa lagi nih? Kalau mustadrak dan mustakhraj itu berbedanya begini. Mustadrak itu adalah kitab hadis yang mana sang penulisnya, sang penyusunnya itu mencari hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang tidak diriwayatkan di dalam kitab-kitab induk sebelumnya. Misalnya seperti Mustadrak Imam Al-Hakim. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim karena namanya adalah Al-Mustadraku ala Sahihain. Jadi Imam Al-Hakim An-Naisaburi ini menyebutkan atau meriwayatkan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, tetapi menggunakan sanad Bukhari dan Muslim. Nah, gitu. Jadi Imam Al-Hakim ini mempelajari sanad Bukhari dan Muslim, ya, fulan dari fulan, fulan dari fulan dan seterusnya, gitu. Nah, dipelajari dan diambil sanad-sanadnya, tapi dicari hadis-hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hanya meminjam sanadnya untuk menyebutkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh pemilik sanad. Nah, ini namanya disebut dengan mustadrak. Tapi kalau mustakhraj, ini kebalikannya. Ya, kebalikannya itu begini maksudnya, yaitu dia menyebutkan hadis-hadis, misalnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi menggunakan sanad yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Imam Muslim dan Imam Bukhari punya syaratnya sendiri dalam sahihnya. Tentunya syaratnya tidak hanya satu jalur saja, banyak jalurnya. Tapi karena untuk meringkas kitabnya biar tidak terlalu tebal, akhirnya hanya diambil satu syarat yang dianggap paling sahih misalnya. Nah, oleh Imam misalnya Abu Nu'aim al-Asfahani, ya dikumpulkanlah hadis-hadis riwayat Imam Muslim, tapi dicari syarat-syarat yang tidak ada dalam Sahih Muslim. Nah, ini namanya disebut dengan kitab mustakhraj. Memang nggak banyak sih kitab yang seperti ini gitu, tapi yang masyhur misalnya adalah Mustadraknya Imam Al-Hakim dan Mustakhraj Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Yang dua-duanya meneliti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini namanya disebut dengan Mustadrak dan Mustakhraj. Baik, ini dari sisi dalil sunnah. Baik, mungkin sebelum kita masuk kepada ijma atau kalau misalnya ini waktu juga dah jam berapa nih, 17.39. Mungkin kalau ada yang bertanya terlebih dahulu dalam masalah sunnah, silakan. Saya tutup aja dulu ya. Ustadz, saya mau tanya. Ya, silakan. Mau tanya terkait dengan tadi kan ada yang namanya hadis yang itu misalnya hadis qudsi, hadis marfu, mauquf. Nah, yang mau saya tanyakan berarti kalau misalnya hadis qudsi kan berarti itu Allah yang berfirman, terus sama Rasulullah diteruskan gitu kan ya bahasa gampangnya. Nah, kalau misalnya sahabat itu sama tabiin itu berarti yang tadi contohnya misalnya sahabat yang nggak mandi junub dan enggak bertayamum karena musim dingin itu dikatakan itu sebagai sebuah hadis atau gimana kalau sahabat sama tabiin? Ya, jadi kalau sahabat saja ya, kalau sahabat melakukan sesuatu tapi kemudian dikonfirmasi kepada Nabi, ini masih disebut hadis marfu. Ya, sahabat nih yang melakukan perbuatannya atau ucapannya dari sahabat, tapi kemudian masih terkait dengan Rasul. Artinya kan sahabat itu apa sih maksud sahabat? Sahabat itu kan adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, ya bertemu dengan Nabi langsung. Nah, maka kalau masih ada kaitannya dengan Rasul, atau malah bisa jadi tidak ada kaitan dengan Rasul, tapi dinisbatkan kepada masa Rasul. Misalnya ada sahabat yang mengatakan dahulu di masa Rasul sekian misalnya. Nah, maka ini masih dikategorikan hadis marfu. Masih dikategorikan sebagai hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi walaupun itu perkataan sahabat atau perbuatan sahabat tetap adalah hadis Nabi karena ada kaitan dengan Nabi. Tapi kalau tabi'in tentu tidak mungkin gitu ya, karena tabi'in itu ya pasti tidak pernah ketemu dia dengan Rasulullah SAW. Kecuali kata para ulama, kalau tabi'innya itu terkenal sebagai tabi'in yang thiqat, misalnya seperti Sa'id bin Musayyib. Dan Sa'id bin Musayyib itu seringkali menyandarkan sesuatu kepada Rasul, padahal beliau tidak pernah ketemu Rasul. Tapi beliau adalah sosok yang sudah masyhur sebagai orang yang thiqat, yang diterima riwayatnya. Maka bisa dikatakan beliau pasti mendengar dari sahabat. Dan sahabat yang beliau dengar pasti juga sahabat yang tidak diragukan keamanahannya. Maka ini bisa juga disandarkan kepada Rasul. Kalau ya ucapannya itu terkait dengan Rasulullah. Tapi kalau misalnya terkait dengan perbuatannya sendiri dan tidak disandarkan kepada Nabi, maka yang tadi kita sebutkan, kalau itu sahabat maka disebut mauquf, kalau itu adalah tabi'in maka disebut maqtu'. Nah, secara hukum fikih maka kalau untuk apa yang disandarkan murni kepada sahabat tanpa dikaitkan dengan Rasul, nanti dia sebenarnya kalau dalam ilmu usul fikih masuk dalam bab tentang dalil yang mukhtalaf, dalil yang diperselisihkan, apakah itu adalah bisa dikatakan sebagai sumber hukum atau tidak. Nanti ada dalil namanya disebut dengan mazhab sahabat gitu ya. Tapi sekali lagi bukan yang dikaitkan kepada Rasul. Kalau dikaitkan kepada Rasul walaupun itu bukan sabda Nabi atau perbuatan Nabi ya tetap itu adalah hadis marfu gitu ya. Jelas ya? Jadi sebenarnya posisinya ada pada siapa disandarkan suatu hadis itu. Oke Ustadz, nah boleh nggak Ustadz minta salah satu contoh hadis yang disandarkan ke tabiin itu? Saya pengen tahu bentuk hadis itu misalnya seperti apa sanadnya, matannya misalnya atau itu seperti apa gitu. Ya kalau misalnya dari sisi sanad dan matan saya tidak banyak menghafal ya. Yang paling masyhur saja misalnya adalah yang disebut oleh Imam Asyuti sebagai sanad zahabi misalnya, sanad yang emas yang paling masyhur dan pasti sahih. Misalnya adalah dari Imam Syafi'i, ya Ani Syafi'i, an Imam Malik, an Nafi', an Ibnu Umar misalnya. Itu kan sanad yang paling sahih dari ilmu hadis. Imam Syafi'i meriwayatkan kemudian disandarkan kepada Imam Malik menyandarkan kepada Nafi', dan Nafi' menyandarkan kepada Ibnu Umar. Nah, kalau kemudian dikatakan Ibnu Umar melakukan A misalnya atau Ibnu Umar berpendapat A,
maka ini adalah hadis mauquf gitu ya. Tapi sebenarnya sih yang paling banyak itu adalah sahabat yang paling banyak berfatwa, biasanya seperti Umar bin Khattab atau Zaid bin Thabit. Misalnya ya, contoh sesuatu yang disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khususnya dalam masalah qadha, dalam masalah putusan hukum. Bahwa Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, ya, barang siapa yang menikahi wanita dalam kondisi masih mengalami masa iddah, la rajamtuha. Nah, itu dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ini bukan hadis Rasul ya, karena disebutkan kepada Umar bin Khattab. Nah, barang siapa menikahi wanita yang wanita yang meninggal suaminya atau diceraikan oleh suaminya dan masih dalam masa iddah, maka putusan Umar saat itu wanita tersebut dan laki-laki yang menikahinya akan dirajam seperti seorang penzina. Nah, ini kasus seperti ini belum pernah ada di masa Rasulullah, gitu. Baru ada di masa Umar bin Khattab, maka disandarkanlah kepada Umar. Tapi begini juga, ya, kita kalau bicara terkait ilmu ushul fikih, sabda atau perkataan dari sahabat ini nanti bisa wujudnya berbeda-beda. Kalau misalnya perkataan sahabat ini, kalau dikatakan murni perkataan sahabat, iya, itu adalah perkataan sahabat yang diperselisihkan. Tapi kalau misalnya ini perkataan sahabat yang kemudian dihasilkan dari suatu musyawarah, walaupun nanti yang mengucapkan satu orang, nanti kalau dalam ilmu ushul fikih namanya disebut dengan ijma' sharih, dia masuk dalam bab dalil ijma'. Tapi kalau misalnya perkataannya datang dari sahabat, tapi kemudian tidak ada yang mengingkari, tapi itu tidak melalui musyawarah, nanti disebut dengan ijma' sukuti. Jadi dia sebenarnya ada semacam istilahnya itu pertemuan gitu ya antara beberapa istilah yang sebenarnya objeknya sama tapi istilahnya berbeda karena terkait dengan statusnya sebagai dalil. Nah, ini sebagai satu contoh untuk tadi hadis mauquf yang disandarkan kepada para sahabat. Ya. Sederhananya sih kalau ingin mencari referensi kitabnya, nanti silakan baca kitab Muwatta ya atau baca kitab Musannaf. Nah, karena dua kitab inilah yang paling banyak menghimpun hadis-hadis yang datang dari para sahabat. Dan ada seorang ulama dari Pakistan namanya Zakaria bin Ghulam al-Baqistani. Itu menulis secara khusus Atharus Sahabah fil Ahkam. Yaitu hadis-hadis yang disandarkan kepada sahabat terkait dengan hukum-hukum fikih. Nah, ya tentunya setiap sahabat punya sanadnya masing-masing. Kalau untuk bertanya tentang sanadnya, ya saya tidak ahli di dalam masalah itu karena tidak banyak menghafal sanad hadis. Tapi satu contoh sanad yang paling sahih yang disebutkan oleh para ulama seperti para ulama muhaqqiqin seperti Imam Suyuti adalah riwayat dari Imam Syafi'i kepada Imam Malik kepada Nafi' Maula Ibnu Umar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, seperti itu. Ya, Ustadz, jelas insya Allah. Mau tanya Ustadz, itu tadi yang kitab Muwatta itu ada versi bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya nggak ya? Kalau kitabnya wallahu alam ya, tapi ada ininya di Play Store ada, download aja. Ya, kalau yang maksudnya sudah dalam bentuk buku diterbitkan wallahu alam, saya belum pernah lihat. Kayaknya sih sudah ada ya. Kalau di Play Store ada ya pasti kemungkinan besar sudah dicetak. Nah, itu saya sarankan kalian kalau ingin membaca kitab-kitab hadis yang sederhana sudah berbahasa Indonesia dan bahkan gratis bisa di-download, cari di Play Store itu 9 kitab hadis. Saya tulis di Play Store 9 kitab hadis. Nah, di antaranya 9 kitab hadis ini 6 kitab yang paling utama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya. Nah, ini kalau dari sisi bentuk varian kitab hadisnya tentu 2 kitab pertama adalah kitab jami, ya. Kemudian 4 kitab terakhir adalah kitab Sunan dari varian yang tadi kita sebutkan. Lalu kemudian Muwatta Imam Malik yang nomor 5, ya, ini variannya ya Muwatta, walaupun namanya Muwatta Imam Malik. Kemudian varian Musnad yang nomor 6 adalah Musnad Imam Ahmad. Nah, itu yang nomor 6. Nah, sedangkan yang nomor 7 dan 8 maaf ya. Jadi 2 kitab sahih, 4 kitab sunan, 6, kemudian Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad 7, 8, dan yang terakhir adalah kitab sunan yaitu Sunan Ad-Darimi. Jadi urutan yang paling terakhir adalah Sunan Ad-Darimi nomor 9. Jadi artinya 9 kitab ini dari sisi urutan yang dianggap paling sahih ya. Artinya hadis yang dihimpunnya itu paling sahih. Jadi Sahih Bukhari itu paling sahih, kemudian Sahih Muslim paling sahih, lalu
paling sahih berikutnya adalah 4 kitab Sunan, paling sahih berikutnya adalah kitab Muwatta, paling sahih berikutnya kitab Musnad Ahmad, lalu yang terakhir adalah Sunan Ad-Darimi. Nah, yang lain-lain nanti di bawah 9 ini, dan yang lain-lain selain 9 ini wallahu a'lam. Saya belum menemukan terjemahnya seperti Musnad Ibnu Abi Syaibah atau Musnadnya Abdul As-Sunani atau misalnya apa tadi kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim dan sebagainya. Jadi silakan di-download, ini ada 9 kitab yang sudah berbahasa Indonesia, bisa dirujuk insyaallah. Dan ada programnya ya. Saya punya program untuk ini, untuk komputernya, ada 9 kitab hadis terjemahan berbahasa Indonesia. Kalau tadi di Play Store, kalau ini bisa di komputer itu. Ada insyaallah. Tapi kalau kitabnya wallahu alam. Kalau kitabnya saya ya tinggal nanti di browsing saja di internet. Itu. Terima kasih Ustadz. Dan tambahan ya sedikit, kalau ingin ini juga saya referensikan ya, saya sarankan, saya rekomendasikan kalau bisa kalian punya kitab yang paling sahih ya, yang bisa jadi di atas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena para ulama hadis mengatakan yang paling sahih itu adalah kalau dua ulama ini sepakat. Dan nanti baru yang kedua adalah hanya Bukhari, yang ketiga hanya Muslim. Nah, ada satu ulama kontemporer namanya Syekh Fuad Abdul Baqi, itu sudah mengumpulkan semua hadis-hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim. Namanya adalah Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaitan. Ya, Al-Lu'lu' wal Marjan ini nama yang menunjukkan kemuliaan hadis-hadisnya, yaitu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim yang disebut syaitan. Nah, ini alhamdulillah sudah ada terjemahnya bahasa Indonesia. Ya, saya punya di rumah itu terjemah kumpulan yang disepakati. Nah, ini bagus ya. Jadi kalau misalnya belum punya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, saya sarankan minimal yang satu ini tadi ya, kesepakatan Bukhari dan Muslim ya. Karangan Fuad Abdul Baqi. Ya, kalau Riyadhus Shalihin itu bukannya udah sahihnya Bukhari dan Muslim ya? Ya, kalau imam ini maksudnya ada lagi nih kitab yang paling sahih yang saya maksud tadi, kalau kita ingin mempelajari sanadnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau belajar dalam keilmuan tertentu, ya jelas ada kitab yang lain. Kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab yang kebanyakan adalah wilayah akhlak dan tazkiyatun nafs. Nah, itu. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bukan hanya Bukhari Muslim. Iya, Bukhari dan Muslim, tapi tidak semuanya Bukhari Muslim ya, karena untuk hal-hal tertentu tidak beliau masukkan. Tapi ada juga riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmizi juga ada. Ya sama seperti misalnya kitab paling sahih apalagi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ada 42-an di dalam, ya semuanya sahih juga. Tapi kan dia hanya mengumpulkan, Imam Nawawi dalam kitab itu yang sangat tipis hanya mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi induk dalam semua persoalan agama. Nah, itu ya artinya ada step dalam belajar hadis juga. Atau Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ya tinggal kita ingin fokus dalam masalah apa dulu. Kalau ingin belajar hadis ahkam, ya saya sarankan Bulughul Maram. Kalau ingin belajar hadis tentang akhlak, misalkan belajar Riyadhus Shalihin. Kalau ingin belajar ilmu hadis dari sisi sanadnya, ya kitab-kitab 9 yang tadi kita sebutkan, karena ada sanadnya masing-masing. Seperti itu. Ya, gitu. Baik, masih ada? Atau mungkin kita cukupkan baru dalil sunnah hari ini? Udah azan belum di sana? Atau ada chat ya? Nggak ada chat ya? Azan Ustadz. Azan. Kita cukupkan dulu. PowerPoint-nya sudah pada pegang kan? Yang dulu bukan ya Ustadz? Ya, yang dulu. Tapi kadang ada beberapa hal yang perlu saya revisi. Ya. Yang nggak masalah yang dulu sebagai pegangan awal aja. Nanti kalau sudah selesai akan ada revisinya saya kirim. Tapi hampir mirip lah secara umum. Siap Ustaz. Baik, mungkin karena ini juga sudah maghrib, kita cukupkan saja. Dan mohon maaf ini kita hanya bahas dalil sunnah ya, karena ini memang dalil yang paling pokok. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silakan ulangi lagi pelajarannya dan lebih mendalami dan lebih memahami masalah. Mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi. Saya serahkan kepada MC. Silakan kalau ada pesan atau ada apa yang mau disampaikan. Cukup Ustaz. Ya, antum mau nyampein sesuatu nggak?
Nggak ada, Ustaz. Baik. Karena nggak ada pertanyaan, mungkin langsung saya tutup aja ya. Baik, Ustaz. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya mohon maaf segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz.